Hamdan wa syukronillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana masih memberikan kita berbagai kenikmatan, di antaranya nikmat iman, Islam, ihsan, serta kesehatan, sampai kita sekarang di bulan Ramadan, dan insya Allah pada sore hari ini kita akan mengadakan webinar bersama Ustazah Salsabila Syifa. Salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabiat-tabiatnya, sampai kepada kita selaku umatnya. Alhamdulillah, Ibu, Bapak, hadirin, ananda sekalian, pada sore hari ini kita akan memulai webinar, ya, yang alhamdulillah kita rutin setiap 2 minggu ataupun 3 minggu sekali. Dan alhamdulillah pada webinar kali ini pematerinya itu akhwat, ya, hadir bersama kita semua, yaitu Ustazah Salsabila Syifa. Untuk pamfletnya kemarin sudah disebar, mungkin beberapa juga sudah stalking, ya, media ustazahnya, dan insya Allah di sore hari ini akan menyampaikan pengalaman beliau, ilmu beliau tentang cara Al-Azhar, cara masuk Al-Azhar mungkin, tentang bagaimana berprestasi di Al-Azhar ataupun di universitas luar negeri, karena kebetulan beliau aktifnya tidak hanya di Mesir, beberapa kali juga ke berbagai negara karena beliau mewakili PPMI, PPI Timur Tengah dan juga PPI Dunia, ya. Alhamdulillah. Memang tapi yang kita garis bawahi, beliau adalah lulusan Ma'had Al-Azhar dan sekarang sedang menjadi mahasiswi di Al-Azhar University. Tadi matikan. Baik, Minum. sudah hadir bersama kita Ustazah Salsabila Syifa, yang insya Allah mungkin sebelum ke pertanyaan, kita akan mendengarkan terlebih dahulu pemaparan, pengalaman dan juga informasi dari Ustazah Salsabila Syifa. Sebelumnya, ahlan Ustazah, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik-baik. Bagaimana Alhamdulillah. Ustaz kabarnya? Alhamdulillah, ya. Ramadan bukannya tambah kecil tapi tambah subur. Ya Rob. Alhamdulillah. Baik, mungkin Ibu Bapak alhamdulillah sudah bersama kita pemateri kita Ustazah Salsabila Syifa, ya. Kepada beliau mungkin kita kasih kesempatan untuk memaparkan materi terlebih dahulu, setelah itu pertanyaan. Silakan diperhatikan dan nanti akan disiapkan pertanyaan-pertanyaannya, Ibu Bapak, ya. Kepada Ustazah Salsabila Syifa dengan segala hormat kami haturkan. Baik, terima kasih banyak atas kesempatan dan waktunya. Alhamdulillah pada siang hari ini waktu Kairo, dan kalau di Indonesia sudah sore ya, jam 4 sore. Berarti bentar lagi buka puasa nih. Alhamdulillah, segala puji syukur bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan nikmatnya kita bisa berkumpul, walaupun bertatap hanya secara online, tapi semoga tidak mengurangi pahala dan juga niat baik kita untuk menuntut ilmu, persiapan untuk studi di Al-Azhar, ya. Sebenarnya untuk webinar hari ini, mungkin sebelum dimulai sesi tanya jawab, saya akan menjelaskan untuk beberapa hal-hal yang mungkin Ibu dan Bapak perlu ketahui sebelum anak-anaknya studi di Al-Azhar, karena saya dengar ternyata ini audiensnya adalah orang tua daripada murid, ya, benar ya? Oke, baik, boleh dibantu share screen-nya, Ustaz? Oke, sudah. Sebelum kita mulai, mungkin Bapak dan Ibu sekalian, benar,
Oh iya benar. Saya mungkin mau ini kali ya bertatap muka dengan Bapak Ibu sekalian supaya saya bisa lebih interaktif mungkin ya diskusinya dengan Ibu sekalian. Mungkin boleh kalau misalkan tidak berhalangan untuk membuka kamera. Boleh dibuka, Pak. Assalamualaikum, ini ada, Masya Allah, ada Ibu Agustina. Asalnya dari mana, Bu? Saya asalnya dari Padang Lawas, Sumatera Utara. Oh, Masya Allah, berarti ini rencana Adinda anaknya nanti insya Allah bakal melanjutkan studi di Al-Azhar gitu ya. Iya, insya Allah. Dia tamat SD. Dia tamat SD. Oh, berarti sekitar usia 12 tahun gitu ya. Iya, nanti dia tamat SD kurang lebih usianya 12 tahun. Masya Allah. Iya, ketika saya dihubungi oleh Bahasa Jelajah Edukasi untuk memperkenalkan terkait studi di Al-Azhar itu dari jenjang mahat sampai kuliah, sebelumnya tak kenal maka ta'aruf, izin perkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, nama saya Salsabila Syifa, akrab disapa dengan panggilan Syifa. Untuk latar belakang, alhamdulillah saya merupakan salah satu alumni daripada Ma'had Al-Azhar. Jadi sebelumnya saya juga seperti anak-anaknya orang tua murid di sini, bahwasanya saya juga menempuh studi di Al-Azhar dari sejak belia. Waktu saat itu saya sekitar umur 12 tahun. Tepatnya di tahun 2015 awal saya menginjakan kaki di Bumi Kinana ini. Yang mana Alhamdulillah saat ini saya sudah memasuki semester akhir. Di semester 8 tepatnya. Jadi insya Allah mohon doa dan dukungannya dari ibu-ibu bapak sekalian. Semoga saya diberi kelancaran oleh Allah untuk menempuh studi di sini hingga akhir. Baik, langsung saja kita mulai untuk materi webinar hari ini. Mungkin mulai di slide selanjutnya, Ustaz. Mengenai tentang Al-Azhar, pasti udah sangat masyhur sekali bagaimana Al-Azhar itu berdiri, bagaimana Al-Azhar itu menjadi salah satu universitas tertua di dunia, yang mana Al-Azhar itu bukan hanya masjid saja, tapi ternyata ada juga universitasnya. Sejarah singkat Al-Azhar ini sendiri didirikan pada tahun 970 Masehi oleh Khalifah Muizuddin dari dinasti Fatimiyah sebagai masjid dan pusat peradaban di Kairo, Mesir. Al-Azhar juga kemudian berkembang yang tadinya awal mulanya hanya sekedar masjid, kemudian menjadi universitas, universitas Islam tertua dan pusat pendidikan paling penting di dunia saat ini. Nah, di Al-Azhar itu ternyata tidak hanya mengajarkan daripada kurikulum agama saja, tapi ternyata di sini juga Al-Azhar itu ada loh pengetahuan ilmu umumnya seperti eh, tijar kayak pengusaha, usaha dan juga kedokteran seperti itu. Kemudian untuk mungkin boleh ke bawahnya Ustaz. Untuk keistimewaan studi di Al-Azhar sendiri itu Al-Azhar merupakan pusat kajian Islam global. Rujukan-rujukan Islam modern itu semuanya ada di Al-Azhar. Metode pembelajaran juga kombinasi antara talaki dengan juga kampus. Jadi di Al-Azhar itu kita sudah tidak asing bahwasannya Universitas Al-Azhar kita belajar bukan hanya di kampus saja, tapi juga ada yang namanya ruang Al-Azhar itu ada talaki. Jadi kalau talaki itu konsepnya adalah kita belajar langsung dalam kita bukan hanya belajar daripada buku-buku yang sudah ditetapkan oleh doktur, tapi biasanya itu seperti kayak dauro-dauro pakai kitab tertentu yang diincar oleh chefnya. Kemudian untuk aktif Al-Azhar sendiri, keutamaan studinya adalah biaya kuliahnya itu gratis ternyata gitu. Nah, di Al-Azhar itu gratis karena memang Al-Azhar tidak memungut biaya dalam segi semesterannya, tetapi ada tetap
untuk biaya kehidupan yang harus ditanggung oleh daripada kami gitu. Boleh di slide selanjutnya, Ustaz. Nah, untuk syarat dan jalur pendaftaran itu untuk jalur masuk ke Al-Azhar itu ada dua cara. Umumnya adalah melalui Kementerian Agama. Nah, kalau melalui Kemenak itu ada program beasiswa daripada Kemenak. Kenapa masih ada beasiswa? Karena ada tetap pembayaran untuk buku, karena tetap ada pembayaran untuk administrasi. Terlepas daripada mungkin kalau di Indonesia itu kita memang dibebankan ada yang namanya SPP, tapi kalau di Mesir itu tidak ada, tapi tetap ada untuk biaya administrasi dan juga buku gitu. Dan juga kalau ada jalur, kemudian yang kedua itu ada jalur langsung daftar ke Al-Azhar. Nah, ini yang biasanya itu sering dipakai oleh eh, saya pribadi juga dulu ini ya langsung daftar ke Al-Azhar itu biasa kalau Mahat. Tapi kalau zaman sekarang, kalau saya itu udah nggak bisa untuk langsung daftar ke Al-Azhar. Jadi mungkin bisa untuk lewat bantuan program bimbingan seperti contohnya yang saya tahu sekarang itu kan sudah banyak broker-broker ya, seperti kayak Bahasa Jelajah Edukasi mungkin salah satu contohnya. Nah, itu biasa kalau kita langsung daftar ke Al-Azhar, itu kita harus memiliki dokumen lengkap untuk jalur syarat umum pemberkasannya tersebut. Contohnya, semisal kayak paspor asli, ijazah SMA sederajat, transkrip nilai, fotokopi mulai dari KK, KTP, akta kelahiran, ijazah terakhir yang dilegalisir, kemudian ada pas foto, rekening koran 3 bulan terakhir, materai 10.000, dan lain-lain sebagainya. Mungkin untuk pemberkasan yang terupdate untuk saat ini, mungkin bisa nanti langsung saja dikomunikasikan dengan biasanya itu broker-broker setempat. Mungkin salah satu yang bisa saya contoh rekomendasikan seperti saat ini kan ada Bahasa Jelajah Edukasi, dan saya lihat Bahasa Jelajah Edukasi juga bukan hanya sebagai broker untuk untuk membantu Adinda atau Ananda untuk masuk saja, tapi ternyata juga ada lembaga untuk program bimbingan sebelum itu. Karena salah satu hal yang paling saya lihat syukuri untuk kebelakangan ini, karena saya kan merupakan salah satu alumni Ma'had yang mana dulu sangat sulit untuk masuk ke dalam Ma'had Al-Azhar. Jadi saya memang semuanya itu prosesnya langsung daftar ke Al-Azhar secara mandiri tanpa ada bantuan dari broker. Yang menjadi salah satu kesulitannya adalah saya tidak mendapatkan program bimbingan daripada broker karena saya semuanya dituntut untuk mandiri. Jadi untuk belajar bahasa Arab itu sendiri, untuk masuk ke dalam Al-Azhar itu semuanya dokumen saya yang harus menyelesaikan secara mandiri gitu. Nah, alhamdulillah yang saya syukuri saat ini kan kita sudah mendengar banyak broker-broker yang membantu untuk anak-anak dari belia dari SMP dan SMA untuk masuk bisa ke Mahat Al-Azhar. Akan tetapi saya bisa garis bawahi pentingnya untuk para ibu dan bapak, justru semakin banyaknya ini, semakin banyaknya kesempatan, juga ada plus dan minusnya. Minusnya adalah kita harus sangat hati-hati dalam memilih karena saya juga sering mendengar banyak kabar ketika kita tidak meng-cross-check nih latar belakang daripada broker tersebut itu ternyata banyak juga oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Jadi semoga ibu dan bapak cerdas dalam memilih untuk menempatkan anaknya ke dalam broker yang dipercayai. Kemudian untuk slide selanjutnya, untuk program studi dan sistem kurikulum Al-Azhar. Untuk program studi ini mungkin saya di sini nulisnya dalam segi ini ya untuk ketika mau masuk ke kuliah. Kalau untuk mau masuk ke kuliah itu biasanya paling banyak diambil mahasiswa asing itu program-program studi keislaman karena memang Al-Azhar itu pusat studi keislaman tertua di dunia. Salah satunya yang paling sering itu diambil oleh mahasiswa Indonesia ataupun mahasiswa asing itu ada Syariah Islamiyah. Syariah Islamiyah itu merupakan hukum-hukum Islam, dan juga ada syariah wakonon yang mana itu hukum-hukumnya perundang-undangan. Kemudian ada juga usuluddin,
dimulai dari jurusan tafsir, hadis, akidah, kemudian ada juga dakwah Islamiyah, kemudian ada juga Lughatul Arabiyah, itu ilmu sastra Arab yang sering kita dengar. Kemudian untuk fakultas umum juga ada, jadi tidak hanya agama saja, di sini juga ada ilmu kedokteran, farmasi, teknik, ekonomi, dan lain-lain. Untuk kurikulum Al-Azhar itu kita sering mendengar bahwasannya bukan hanya kampus kuliah formal. Jadi untuk kurikulum Al-Azhar itu biasanya itu terbagi menjadi ada dua. Untuk sistem kuliah formal itu sebagaimana yang biasa kita ketahui di Indonesia, seperti sistem pendidikan universitas saja pada umumnya, di mana mahasiswa itu mengikuti kelas di kuliah dengan pengajaran yang struktural, menggunakan kurikulum resmi yang sudah ditetapkan oleh universitas tersebut. Dan kalau sistem talaki itu merupakan salah satu pembelajaran sistem tradisional di luar daripada kuliah. Jadi kalau misalkan sistem kampus kuliah formal itu kita nanti di akhirnya akan mengadakan ujian, ujiannya itu di sini esai semua ya, karena memang Al-Azhar itu eh kalau saya pernah dengar jokes istilahnya gitu dari senior, masuk Al-Azhar tuh gampang, tapi keluarnya sulit gitu. Maka dari itu memang harus ditanyakan kembali pada niat untuk masuk ke dalam Al-Azhar karena memang kenyataannya kurikulum di Al-Azhar memang saya bisa bilang sangat berat, maka dari itu memang harus adanya kegigihan ekstra daripada kita sendiri gitu. Kemudian kalau untuk sistem laki, pembelajaran tradisional ini bersifatnya tidak wajib, akan tapi ini salah satu bonus yang difasilitasi oleh Al-Azhar. Jadi Al-Azhar tidak hanya menyupport daripada kampus, misalkan kalau misalkan kita ngambil kuliah, ngambil jurusan syariah, kita otomatis memperdalam ilmu-ilmu hukum-hukum Islam di sana. Nah, apakah kita tidak bisa untuk memperdalam ilmu lain? Bisa tentu. Dengan apa? Dengan kita mengikuti talaki. Nah, di sini talaki itu menjadi sifatnya informal dan untuk mendalami sistem aspek keilmuan agama Islam yang lain. Misalnya sistem ini melibatkan pembelajaran langsung daripada syekh atau guru-guru ulama dengan menggunakan kitab-kitab klasik. Kayak contohnya kalau di Indonesia sering akrab kayak kitab kuning gitu. Nah, mahasiswa di sini belajar langsung dengan ulama, dengan ahli dalam bidang tersebut, seperti tafsir, hadis, fikih, ilmu lainnya, dan proses pembelajarannya itu seringkali dilakukan dalam sistem kelompok diskusi seperti halaqah. Kemudian next, untuk biaya hidup dan beasiswa, ini sudah saya singgung di awal, bahwasannya untuk Al-Azhar sendiri, itu saya pure gratis untuk SPP-nya, akan tetapi tetap kita membutuhkan biaya hidup kayak seperti sewa asrama atau kos. Nah, itu biasanya sebenarnya kalau biaya hidup di Mesir itu terbilang sangatlah murah dibandingkan negara-negara lain. Kayak semisal harga ini saya tarik untuk harga umumnya ya, mungkin bisa lebih tinggi, bisa pula lebih rendah, akan tetapi berdasarkan survei yang selama ini saya ketahui, sewa asrama kos untuk perorangannya sudah dari dibagi-bagi oleh yang lain itu biasanya ada 500.000 sampai 1 juta per bulan. Kemudian untuk makan itu mungkin 1 sampai 2 juta per bulan, untuk transportasi dan keperluan-keperluan lain mungkin itu juga bisa 500 sampai 1 juta per bulan. Dan ini sangat kondisional, bersifatnya tidak letterlock karena setiap orang mungkin punya keperluan-keperluan lain yang mana mungkin saya mungkin bisa lebih tinggi ataupun bisa lebih rendah daripada itu. Gitu. Untuk kehidupan sehari-hari di Mesir sendiri itu cuacanya, kalau sekalinya dingin itu dingin banget, sekalinya panas mungkin panas banget gitu. Saya pernah waktu itu pas di tahun 2019, saya merasakan gitu musim panas ekstrim di sini sampai 46 derajat. Wah itu Masya Allah kayaknya kalau naruh telur di teflon tuh kayaknya bakal mateng misalnya gitu. Dan juga saya pernah ngalamin musim dingin ekstrim juga di Kairo itu sekitar 5 derajat dan itu Masya Allah dingin banget kalau kita di Indonesia pakai AC aja 16 derajat tuh udah menggigil, ini bayangin 5 derajat gitu. Itu segitu di Kairo. Kalau misalkan di daerah utara di bagian Sinai
itu bisa sampai minus. Waktu itu saya sampai -3 atau 4 gitu di sana. Sampai ada salju-salju dikit lah ya. Untuk transportasi itu biasanya kita pakai bis, bis 24 jam atau 80 coret istilahnya. Nanti mungkin kalau sudah ke Mesir bakal tahu. Ada juga Tremco. Tremco itu seperti angkutan umum kayak angkot kalau di Indonesia. Dan juga bisa taksi, bisa juga kayak taksi online kayak Uber itu ada. Di sini pakainya Uber, Didi atau Karim biasanya namanya. Untuk di luar daripada kampus juga di sini mahasiswa-mahasiswanya juga ada namanya organisasi organisasi mahasiswa Indonesia di Mesir. Itu mungkin lembaga yang paling atasnya itu ada PPMI Mesir. PPMI itu Perhimpunan Pelajar Mahasiswa Indonesia yang ada di Mesir. Dan juga biasanya itu ada lembaga sosial akademik juga seperti kajian, pelatihan, dan lain-lain. Jadi bukan hanya organisasi saja, tapi juga biasanya itu ada kelas-kelas di luar lain, seperti kayak lingkungan-lingkungan bukan NGO juga ya, jatuhnya kayak eh, namanya juga sangat kreatif. Jadi karena mungkin saking banyaknya orang, jadi kita itu punya interest yang berbeda-beda. Contohnya misalkan saya mengikuti eh, kajian misalkan di ada namanya tuh misalkan di Siparot gitu. Nah, itu biasanya untuk membahas tentang kitab apa gitu contohnya gitu. Jadi memang di Mesir itu sangat unik karena mahasiswa-mahasiswanya itu sangat kreatif, bukan hanya aktifnya dalam kampus saja, tapi di luar daripada kampus itu juga kita biasa suka mengadakan eh, kegiatan-kegiatan yang patut untuk kita support gitu. Seperti misalkan saya aktif juga di Beduk Media. Nah, itu tuh seperti komunitas. Nah, komunitas untuk aktif menulis, contohnya misal seperti itu gitu. Untuk sistem pembelajaran di Al-Azhar itu fun fact-nya adalah kalau di Ma'had itu mungkin kita memang sangat dituntut untuk menghadiri kelas. Entah kalau sekarang itu berapa kali dalam 1 minggu, tapi kalau saya dulu itu sekitar 4 sampai 5 kali dalam 1 minggu. Mungkin sekarang juga sama seperti itu, tapi saya pernah ngalamin juga pas zaman COVID itu 3 kali saja dalam seminggu. Tapi setahu saya sekarang sudah kembali normal, jadi mungkin 5 kali dalam 1 minggu juga gitu, seperti kayak sekolah-sekolah pada umumnya. Untuk kalau kuliah di Al-Azhar sendiri, kalau kuliahnya itu memang tidak ada beban absen dari kuliahnya. Akan tetapi, maka dari itu Al-Azhar itu bersifatnya sangat sangat membebaskan, akan tetapi ini bisa menjadi pros and cons, istilahnya bisa menjadi positif sekaligus ada juga dampak negatifnya yang mana itu tergantung pada individu masing-masing. Kalau misalkan dia bisa mengelola waktu itu dengan baik, mungkin dia akan aktif bukan hanya di kuliah saja, tapi mungkin dia bisa belajar banyak daripada luar kelas, seperti misalkan dia ikut laki atau organisasi yang bermanfaat. Tapi kalau misalkan dari individunya tidak bisa mengontrol dirinya, ini sungguh bisa menjadi bumerang karena memang Azhar kalau di kampus ya, kalau di kampus bukan di Mahat itu tidak ada absen. Jadi seringkali juga saya melihat fenomena banyak masisir, istilahnya fenomena masisir itu mahasiswa Mesir itu di Mesir ya nggak lulus-lulus, yang harusnya 4 tahun doang kuliah, tapi sampai 10 tahun bahkan lebih itu ada karena memang itu dia tadi seperti sudah dikatakan di awal, masuk Al-Azhar itu gampang tapi keluarnya susah. Memang susahnya itu satu dari kurikulumnya, dua adalah dari bentuk pengontrolan diri kita. Maka dari itu sangat perlu kita ketahui apa sih tips dan trik untuk sukses studi di Al-Azhar. Bagaimana caranya kita itu bisa lurus niatnya dari awal masuk, kita mengetahui betapa keistimewaannya Al-Azhar, maka jangan sampai niat itu pudar ketika sudah sampai di Mesir.
Yang pertama itu bisa saya spill, pertama adalah yang paling utama adalah mempersiapkan mental dan kemandirian. Terutama jikalau anak ibu dan bapak ke masjid itu sedari belia. Karena saya sangat merasakan sendiri betapa menantangnya anak perempuan, terutama ya saya waktu itu umur 12 tahun, ke Mesir jauh dari orang tua, yang mana kalau ada butuh bantuan apa-apa itu nggak bisa langsung di-handle sama orang tua, tapi harus mungkin dibantunya oleh teman atau oleh senior gitu. Mungkin kalau sekarang kalau misalkan ibu dan bapak melalui Bahasa Jelajah bisa nanti Bahasa Jelajah Edukasi juga menjadi istilahnya orang tua kedua di Mesir gitu. Maka dari itu perlu untuk ditanyakan kembali pada anaknya apakah memang anak tersebut kuat keyakinannya untuk ingin melanjutkan studi di Al-Azhar. Karena memang faktanya tidak mudah, terutama apalagi usia belia sudah harus jauh dari orang tua. Jadi itu perlu untuk keinginan dari anaknya sendiri supaya apa? Supaya ketika menghadapi segala tantangan di luar negeri nanti, itu tidak mudah goyah dan juga bisa beradaptasi dengan lingkungan secara alamiah dengan natural dan juga terbilang cepat gitu. Nah, karena mahasiswa Azhar itu datang dari berbagai negara dan budaya, jadi dibutuhkan juga mental yang kuat. Contohnya kayak di Indonesia kan, mungkin kalau apalagi kalau ibu bapak nih misalkan ada dari orang Jawa atau orang Sunda atau gimana gitu, kan nggak biasa nih dengar kayak nada tinggi. Gitu. Kita kan kalau ngomong kayak yang ya udah misalkan ngebut aja. Kalau orang Mesir misalkan tiba-tiba ngomongnya teriak-teriak nih ya kan itu apalagi kalau anak kecil itu suka jadi beban mental juga ke kita ya tiba-tiba kok diteriakin lah padahal nah itu dia kita harus tahu bagaimana adat budaya setempat ternyata orang Mesir itu ada julukannya sekalinya Firaun wah itu Firaun banget tuh sekalinya Musa, Masya Allah baik banget. Nah, ini perlu diketahui supaya tidak kaget ketika nanti Adida dan Ananda, anak-anaknya untuk belajar ke Mesir. Jadi, kalau bisa juga untuk basic skill life seperti memasak, seperti sapu, memberes segala macam, itu juga anak-anak harus sudah bisa dilatih. Karena gimana ya, nanti kan nggak mungkin juga gitu kita di sini ada pembantu kayaknya kan hampir mustahil gitu ya karena saya juga nggak pernah mendengar. Mungkin ada tapi kalau bisa supaya tidak kaget, anak-anaknya ke Mesir itu harus diajarkan sedari dini mungkin bagaimana caranya survival mode sedari dini gitu. Tips and triknya seperti itu. Yang pertama adalah mempersiapkan mental dan kemandirian. Untuk yang kedua itu ada menguasai bahasa Arab secara aktif. Karena apa? Karena bahasa itu adalah penyambung kita untuk berkomunikasi dengan seseorang. Kalau di Indonesia kita ngomong pakai bahasa Indonesia, nggak bisa kalau di sini kita ngomong pakai bahasa Indonesia orang ngerti gitu kan. Maka dari itu kita harus menyiapkan bahasa Arab sedari mungkin dari di Indonesia, dari basic-basicnya. Karena apa? Bukan hanya dipakai ketika kita bermuamalah saja sehari-hari, tapi untuk dalam mengikuti rangkaian kurikulum di ma'had ataupun di kuliah itu sangat penting. Banyak saya temui fenomena orang-orang yang sulit untuk lulus dari Al-Azhar, salah satu faktor kendalanya adalah di bahasa. Karena di sini kan buku semua full Arab, Bu. Nggak ada itu bahkan harokat-harokat. Mungkin kalau di Mahat masih ada harokatnya, kalau di kuliah itu udah nggak ada. Buku paketnya udah Arab gundul gitu. Gimana caranya kita bisa ngerti buku rohnya ngomong apa kalau misalkan kita aja nggak bisa memahami bahasanya itu apa. Maka dari itu bahasa Arab itu sangat menjadi pionir utama dalam menempuh pendidikan di Al-Azhar. Mungkin untuk belajar bahasa Arab, itu saya sangat menyarankan untuk memperbanyak input. Memperbanyak input di sini dengan banyak membaca atau mungkin dimulai dari menghafal kosakata bahasa Arab dan juga mendengar kosakata bahasa Arab, misalkan seperti mendengar nonton film yang bahasa Arab mungkin gitu atau kalau visual learning
Atau kalau misalkan visual learning-nya membentuk dari baca, jadi kayak harus mulai untuk membaca bahasa Arab sesering mungkin lah, istilahnya memperbanyak input agar supaya outputnya juga bagus gitu. Untuk tips and trick yang ketiga itu untuk mengenali sistem pembelajaran di Al-Azhar. Perlu diketahui, sebenarnya kan juga sudah saya singgung juga di awal, sistem pembelajaran di Al-Azhar itu ada sistem kampus, kuliah formal, juga sistem talaki pembelajaran tradisional. Kalau sistem kampus kuliah formal itu seperti yang di Indonesia, seperti universitas umumnya di Indonesia, kalau sistem talaki itu sistem tambahan yang diselenggarakan oleh Al-Azhar, bersifatnya istilahnya fardu kifayah lah ya. Jadi asalkan sudah ada, tapi pasti sih sangat disayangkan kalau misalkan belajar jauh ke Mesir nggak pernah ngerasain talaki di Al-Azhar gitu. Mungkin next slide. Yang keempat ini sangat-sangat penting, mengetahui bahwasannya kurikulum di Al-Azhar itu terutama di kuliah itu nggak pakai absen, makanya kita harus bisa manajemen waktu yang sangat efektif. Mungkin kalau Mahat itu ada absennya. Justru ini salah satu tantangan yang paling sering dialami oleh mahasiswa maupun Mahat di sini. Penting untuk kita tahu apa niat pertama kita ke sini dan kemudian kita bisa memilih untuk lebih selektif mana yang harus didahulukan, mana yang harus untuk dilakukan akan tetapi memiliki skala-skala tertentu. Jadi mungkin bisa membuat jadwal harian yang teratur, membagi waktu antara kuliah, belajar, ataupun kegiatan-kegiatan lain seperti organisasi dan lain-lain. Untuk tips yang kelima, ini juga sangat penting, terutama untuk mahasiswa-mahasiswa baru atau calon-calon adik-adik baru yang mau ke Mesir. Itu penting untuk bisa menjalin relasi dan jaringan, untuk banyak aktif bertanya kepada alumni ataupun senior yang sudah lama di Mesir, untuk mendapatkan banyak informasi mengenai Mesir lebih lanjut, terutama studi di Al-Azhar gitu. Karena bagaimanapun juga yang paling mengetahui adalah orang yang sudah berpengalaman di sana, supaya kita tidak kaget dan culture shock nih istilahnya gitu. Jadi kalau bisa itu banyak bergabung dengan komunitas yang mendukung, misalkan kayak di Bahasa Jelajah juga kan itu suka ada webinar-webinar seperti ini. Nah, ini salah satu informasi yang sangat penting untuk diketahui sebelum Adinda dan Ananda, anak-anaknya itu melanjutkan studi di Al-Azhar. Next slide. Yang keenam itu penting sekali untuk kita memanfaatkan waktu luang untuk belajar mandiri. Karena lagi di Al-Azhar itu sangat-sangat fleksibel. Semua itu tergantung diri kita, jadi kita yang memanage diri kita sendiri. Al-Azhar itu sejatinya sudah lazim, sudah agung, jadi bukan mereka yang butuh kita, tapi kita yang butuh mereka. Jadi memanfaatkan waktu luang untuk belajar mandiri itu sangat penting, bukan hanya ketika waktu di kelas saja, tapi di luar daripada kelas. Makanya kalau misalkan di Al-Azhar itu biasanya bukan hanya belajar mandiri aja, tapi kalau akhir-akhir ini saya temui itu banyak juga program-program yang mendukung untuk daripada kuliah. Contohnya kayak misalkan ada bimbel. Alhamdulillah saya temui di beberapa tahun terakhir ini, mungkin karena mahasiswa Indonesia sudah semakin banyak, itu sekarang juga ada program-program bimbel untuk bisa membantu mahasiswa-mahasiswi Mesir di sini untuk lebih memahami kurikulum-kurikulum yang ada di Al-Azhar. Jadi manfaatkan kalau misalkan ada bimbel ataupun kalau misalkan ada muzakarah bareng istilahnya mabar. Yang ketujuh, yang kenapa ini sampai saya taruh di akhir karena bagi saya ini adalah salah satu kunci sukses utama bagi semua orang bahwa kita itu memiliki untuk harus memiliki ibadah rahasia, sirul ibadah.
sering saya dapati daripada senior, kalau di Al-Azhar itu bukan hanya jalur usaha. Usaha aja tuh nggak cukup. Harus ada namanya jalur doa. Jalur doa di sini adalah kunci utama kesuksesan Adinda dan Ananda, anak-anaknya nanti untuk bisa melanjutkan studi di Al-Azhar dengan lancar. Karena bagaimanapun juga, menuntut ilmu adalah ibadah, maka dari itu perlu untuk kita mendekatkan diri pada Allah dengan lebih daripada orang-orang lain mungkin. Kenapa saya bilang di sini adalah sirul ibadah? Pentingnya untuk kita mempunyai ibadah rahasia karena supaya untuk membedakan apa sih membedakan kita sebagai hambanya Allah dari hamba-hambanya yang lain. Di sini menjadi poin plus utama kalau misalkan anak-anaknya diberi pemahaman kalau kuliah di Al-Azhar, menempuh studi di Al-Azhar, pentingnya untuk lebih seimbang, bukan hanya usaha, tapi juga diiringi dengan doa yang lebih ekstra. Oke, next. Selanjutnya, sebenarnya sudah selesai. Ini saya mau ngasih sedikit quotes bahwasannya merantau bukan hanya tentang jarak yang ditempuh, tapi tentang bagaimana kita bertumbuh di setiap langkahnya. Setiap tantangan ada peluang untuk kita belajar, dan setiap perjalanan adalah pembelajaran hidup yang sangat tak ternilai. Mencari ilmu adalah perjalanan seumur hidup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin setelah ini boleh dilanjut oleh sesi tanya jawab daripada ibu bapak-bapak, mungkin karena sudah banyak nih pertanyaan yang dikumpulkan dari yang sudah saya paparkan sebelumnya. Boleh untuk mungkin Ibu Sofia dari tadi udah antusias banget nih angkat tangan. Boleh, silakan Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebenarnya itu Sofia, nama anak saya. Sofia, Ustadzah Syifa dan Ustadz dari Bahar Syah Jelajah. Alhamdulillah saya bisa ikut webinar ini ya, sangat menarik sekali. Subhanallah, Ustadzah Syifa, saya terharu mendengar cerita dari Ustadzah Syifa ya, dari umur 12 tahun sudah Iya, betul. Mesir. Iya. Masya Allah. Itu maaf, mungkin ada beberapa pertanyaan. Yang pertama untuk Ustadzah Syifa dulu, yang untuk sebelumnya nanti setelahnya baru untuk Bahar Syah. Ustadzah Syifa itu 12 tahun tuh kalau boleh tahu memang sendiri atau di sana sudah ada mungkin komunitas yang ada kakak kelas senior atau seperti itu? Karena terus terang saya ada 2 anak ini, yang satu Sofia itu perempuan lagi mondok, memang ini lulus MTS kelas 9. Kalau dianya sih setelah berapa waktu ini kita sering ada beberapa yang memang kita dapat masukan bahwa di Al-Azhar itu ternyata bisa dari SMP SMA, saya baru tahu juga seperti itu. Akhirnya saya kasih gambaran ke anak saya, dia antusias sekali gitu, antusias memang gitu. Cuman kami ini yang sebagai orang tua, meskipun dia udah jauh ya mondok kan ya, jarang bertemu, bertemunya juga paling sebulan sekali, hanya penjengkukan, setelah itu 6 bulan sekali. Itu kami masih agak gimana ya, anak perempuan di sana, padahal dia Iya, betul-betul. ya berarti 15 tahun ya kalau tahun ini gitu. Nah itu gimana, sedangkan Ustadzah Syifa dari 12 tahun ya, itu memang benar-benar survive sendiri, datang ke sana apa sudah ada, kayak gini kan mungkin kalau dari ada mediator seperti Bahar Syah kan ada beberapa teman, artinya ya ada teman yang dalam bentuk kelompok. Kalau Ustadzah Syifa itu memang benar sendiri datang ke sana mencari tahu sendiri atau seperti apa? Saya pengen tahu background-nya, jadi buat enlightenment saya seperti apa untuk saya memutuskan, karena ini MTS kelas 9. Dianya sih antusias, cuman saya belum terlalu, hati saya masih belum. Saya bilang lanjutin dulu lah di sini, mondok lagi, nantilah kalau sudah lulus MA, udah dewasa ya istilahnya, saya lepas perempuan, mungkin lebih
ini hati gitu ya. Dan yang kedua memang ada anak saya laki-laki kebetulan baru kelas 7. Nah, harapan saya nanti setelah kakaknya bareng gitu karena kakaknya yang SMA ini MTS ini mau dapat akselerasi memang insya Allah. Maksud saya mau barengin gitu. Jadi adiknya MA, kakaknya S1 begitu. Cuman setelah saya dapat ini ya gambaran dari Ustazah Syifa itu dari umur 12 tahun, Masya Allah itu kok bagaimana ceritanya gitu, seperti apa survive-nya. Berarti terus kalau maksud Ma'had itu waktu 12 tahun itu seperti apa jenjangnya artinya? Apakah ikut SMP berapa tahun yang harus dilewati sampai akhirnya masuk ke S1 seperti itu? Mungkin itu Ustazah Syifa. Kalau untuk Ustazah Syifa mungkin bisa lebih detail lagi pengalamannya selama di sana karena dari 12 tahun terus pulangnya berapa lama sekali gitu kan ibu-ibu ya. Takutnya kan ya namanya anak umur segitu ya gitu loh. Kita aja kadang mondok di sini aja dia masih homesick itu pun masih bisa ini kan. Terus itu mungkin dari Ustazah Syifa saya pengen lebih detail lagi seperti apa. Yang kedua untuk Baharsyah, kebetulan saya baru tahu Baharsyah ini saya memang ada beberapa sih yang saya coba list beberapa mediator yang saya coba untuk saya mulai dalamin gitu. Tapi setelah ada termasuk salah satunya Baharsyah ini. Mungkin saya bisa dapat background sedikit tentang Baharsyah ini artinya gini. Siapa sih di balik Baharsyah itu? Jadi kita sebagai orang tua itu kan nitipin anak itu kan artinya tenang ya gitu loh Ustadz, Pak Ustadz dari Baharsyah. Jadi mungkin saya bisa dapat sedikit detail background founder Baharsyah itu bagaimana. Di sini apakah ada perwakilan di Jakarta yang bisa kita datangin untuk kita sharing ya, namanya orang tua kan pengen tahu info-info gitu kita bisa tahu ke kantornya di mana kita bisa datangin seperti itu. Mungkin foundernya seperti apa, terus nanti di sana seperti apa bentuk yang akan diberikan oleh Baharsyah itu artinya kan sebagai mediator dan nanti apakah bentuknya itu seperti kita ngelepas anak-anak kita ke pesantren kah seperti itu yang nanti tiap ini ada musyrifnya, musyrifahnya seperti apa mungkin itu gambaran yang bisa saya pengen dapat gambaran lebih detail lagi. Mungkin itu saja, mohon maaf agak panjang pertanyaannya. Terima kasih Ustazah Syifa dan Ustaz dari Baharsyah Jenazah. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, saya seperti flashback ya ketika saya dulu umur 12 tahun berusaha untuk meyakinkan ibu saya untuk melanjutkan studi di Al-Azhar tepatnya dari usia sangat dini gitu. Apalagi saya perempuan. Melihat background saya dulu itu, jadi mungkin singkat cerita ya, saya ini dulu SD-nya di PPA Darul Quran, tempatnya Pondok Ustadz Yusuf Mansur. Ya, jadi di sana Dari saya Daku, Ustazah Syifa. Iya, saya dari Darul Quran. SD-nya gitu maksudnya atau gimana? Iya. Oh, berarti Tangerang pas dong? SD-nya. Iya, di Oh, Tangerang. dekat ya berarti ya. Saya juga di Tangerang. Oh, jadi dari Daku. Oke sih. Ya. Iya, jadi saya background-nya dari kecil memang sudah terbiasa untuk lepas jauh dari orang tua. Itu salah satu background saya. Jadi kenapa saya ketika mendapatkan tawaran dari kepala sekolah, pada saat itu saya mendapat tawaran dari kepala sekolah di Darul Quran yang SD pada saat itu, Putri, untuk melanjutkan SMP dan SMA-nya di Al-Azhar. Di situ, di Mesirnya, saya ada kenalannya adalah adik iparnya Ustadz Yusuf Mansur. Jadi zaman dulu itu ketika saya 2016 belum ada yang namanya mediator satupun. Belum ada yang namanya broker ataupun mediator. Jadi semuanya memang berdasarkan jalur mandiri saja. Maka dari itu salah satu kesulitan struggle-nya adalah ketika pendaftaran. Zaman dulu itu orang Indonesia yang melanjutkan SMP SMA-nya di Mesir itu sangat-sangat sedikit, bahkan masih dibilang tabu, kayak orang-orang tuh belum ada yang tahu, oh ternyata bisa ya SMP SMA di Al-Azhar gitu. Saya pun di situ kaget ketika mendapatkan tawaran gitu, oh bisa ya ternyata gitu. Kemudian saya izin ke ibu, ibu saya mau melanjutkan SMP SMA di Mesir, kebetulan mendapatkan tawaran dari kepala sekolah, nanti di Mesirnya insya Allah ada yang membantu untuk mengurus administrasi, yakni adik iparnya Ustadz Yusuf Mansur. Kemudian ibu jawab sendirian gitu,
Iya, karena memang istilahnya coba pertama kali juga dari pondok pada saat itu gitu, belum pernah ada senior alumni sebelumnya gitu. Akhirnya singkat cerita, jadilah berempat. Kemudian saya izin lagi ke ibu, kemudian ya ibu eh, agak cukup strict ya, karena melepas anak perempuan di usia sedini itu nggak mudah. Makanya jadi ketika saya tadi mendengar ibu bercerita, saya seperti melihat ibu saya beberapa tahun yang lalu gitu. Sulit memang meyakinkan, akan tapi itu semua tergantung daripada background anak. Kalau saya sangat mengenal diri saya itu sudah terbiasa jauh dari orang tua memang sedari kecil, karena saya dari SD kelas 1 itu sudah mondok. Jadi jarak itu bagi saya bukan suatu hal yang menjadi masalah besar. Itu satu. Kemudian memang ada hal yang saya ingin dapati dari kuliah dan juga SMP SMA di Al-Azhar. Saya udah mengetahui Al-Azhar itu memang sedari dini gitu. Kayak melihat dari usat-usat di komplek gitu ya. Kayak wah, Masya Allah gitu. Ternyata memang Al-Azhar se Masya Allah itu universitas tertua Islam di dunia. Kemudian alumni-alumninya banyak menjadi orang hebat, orang sukses gitu. Nah, namanya juga anak kecil gitu. Walaupun, tapi walaupun anak kecil seperti itu juga saya bisa melihat, wah, Masya Allah, Al-Azhar ini bukan tempat yang main-main gitu. Ketika mendapat tawaran itu, saya langsung izin makanya ke orang tua untuk, mah, saya mau melanjutkan studi SMP SMA di Al-Azhar gitu. Singkat cerita, alhamdulillah saya mendapatkan izin dari orang tua, walaupun pada saat itu ayah sempat mengantarkan selama 3 hari untuk pengen lihat dulu, wah, anak saya gimana ya di Mesir gitu. Karena kan dulu hampir nggak ada orang Indonesia yang SMP SMA di Mesir. Jadi saya bisa katakan ya, generasi-generasi saya nih yang mencetuskan lah dulu awal-awal di sini gitu. Ada juga senior sebelumnya kayak setahun 2 tahun sebelumnya gitu. Jadi dulu tuh di Mahat kayak nggak mungkin ada yang saling nggak kenal, karena memang bisa dihitungan jari lah gitu. Dan dulu karena sistem birokrasi dari Indonesia itu belum ada untuk SMP SMA di Al-Azhar, jadi memang agak sulit dalam pendaftarannya. Begitu saya menunggu nama bahkan sampai 1 tahun lebih. Jadi salah satu persyaratan untuk masuk ke Ma'had itu kan minimal umur 13 tahun. Pada saat itu saya masih umur 12 tahun. Jadi 1 tahun saya menunggu umur, kemudian 1 tahun lagi saya menunggu untuk nama saya turun. Karena kan di Mesir itu semuanya masih administratif. Jadi semuanya masih pakai pemberkasan secara manual gitu, nggak kayak yang serba teknologi digital gitu kalau di Al-Azhar. Tapi alhamdulillahnya saya mendengar karena sudah semakin banyak orang Indonesia yang ke sini, alhamdulillah jadinya sudah ada, mungkin istilahnya sudah ada diplomasi tertentu lah antara Indonesia dan Mesir. Jadi sekarang lebih mudah untuk masuk Ma'had di Al-Azhar. Kayak mungkin 1 bulan bahkan udah bisa turun namanya gitu kalau sekarang. Kalau saya dulu saya ngerasain sampai 1 tahun gitu, nggak ada kepastian gitu. Jadi istilahnya memang cukup berani juga ya pada saat itu gitu. Tapi alhamdulillah memang karena niatnya di sini untuk belajar, alhamdulillah juga Allah beri kemudahan memang dalam setiap langkah niat kebaikan. Seperti itu sih Bu, untuk background saya dulu. Kemudian untuk apa tadi pertanyaan lain pada ini, Wi? Itu. Jadi kan Ma'had kan berarti kan dari SD ke SMP ya. Itu jenjangnya seperti apa kalau di sana? Apakah Mm-mm. ngikutin kalau di sini Oh kan ya. SMP 3 tahun, Mm-mm. SMA 3 tahun, seperti apa? Nah, SMP SMA di Al-Azhar itu sama persis seperti sistem kurikulum ketika SMP SMA di Indonesia juga. Jadi SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Akan tetapi di Al-Azhar menawarkan ada namanya sistem akselerasi di setiap kelas 2. Jadi kalau di kelas 2 nanti, misalkan di kelas 2 SMP, nilainya itu sesuai daripada untuk syarat akselerasi, nanti dia bisa ikut ujian kelas 3, jadinya dalam 1 tahun itu dia kelas 2, kemudian ujian kelas 3, jadi bisa langsung 1 SMA, misalkan begitu juga nanti yang 2 SMA, bisa langsung ujian kelas 3 dan langsung lulus di tahun yang sama gitu. Alhamdulillah juga saya dulu seperti itu, akselerasi. Jadi ketika kelas 2
saya ujian untuk ujian kelas 2, 1 bulan kemudian itu saya ujian untuk kelas 3-nya. Kemudian di tahun yang sama saya lulus langsung kuliah seperti itu. Jadi kalau di Ma'had Al-Azhar ada yang namanya sistem akselerasi. Bahkan dari awal masuk, jadi kan kalau masuk Ma'had itu ada tes. Ada tes untuk penempatan kelas. Apakah dia akan ditempatkan di SMP, sebutannya itu Idadi, atau di SMA, sebutannya Sanawi. Nah, itu bahkan kalau misalkan anak muridnya itu dia mungkin sudah paham dengan betul bahasa Arab, dia sudah banyak mengetahui tentang kurikulum-kurikulum seperti banyak mengetahui tentang fikih, hadis dan segala macam gitu. Itu bahkan ada yang bisa langsung sanawi gitu. Mungkin kalau saya dulu itu susah untuk mendapatkan program bimbingan belajar karena memang saya itu sistemnya mandiri gitu. Ke Mesir nggak ada yang nggak ada mediator atau segala macam, tapi alhamdulillah saya dengar akhir-akhir ini kan memang sudah banyak mediator, jadi ini justru bisa menjadi kalau dapat menemukan mediator yang baik itu bisa menjadi poin plus keuntungan untuk para murid gitu. Jadi bisa mempersiapkannya dari jauh-jauh hari sambil menunggu pemberkasan, sambil mempersiapkan bahasa Arab dan juga kurikulum lain-lainnya supaya lebih cepat ketika di ma'hadnya gitu. Seperti itu, Bu. Semoga bisa menjawab dan Ya, membantu. terima kasih Ustazah Syifa. Ya, tinggal mantepin niatnya aja sih orang tuanya. Betul. Ibu saya juga seperti itu dulu. Ya, ya, karena anak perempuan ya sendiri gitu kalau Mm-mm. Benar-benar. adanya. Oke, terima kasih Ustazah Syifa. Sukses ya. Amin, amin. Semoga dimudahkan selalu. Yang dari Baharsyah yang pertanyaan mungkin Ustadz yang dari Baharsyah bisa menjawab. Mohon maaf. Bu, nanti untuk teknis dan juga informasi tentang bahasa kita jawab di akhir, Bu ya. Setelah Ustazah Syifa, kita sekarang maksimalkan dulu waktu Ustazah Syifanya, karena mungkin beliau nanti ada kesibukan lagi. Barangkali ada pertanyaan lagi dari Ibu ataupun dari yang lainnya ke Ustazah Syifa tentang pengalaman ataupun yang lainnya mengenai yang tadi disampaikan oleh Ustazah Syifa, boleh ditanyakan. Untuk tentang teknis dan juga tentang bahasa jelajah nanti kita dijawab di akhir. Boleh, silakan. Ada lagi, silakan. Ibu, boleh? Dibuka dulu, Bu, ini speakernya. Ya, Ustadz. Ya, Boleh. suaranya ada, Ustadz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah bisa mengikuti Zoom Ustazah Salsabila ya, Ustazah. Ini saya juga ada pertanyaan, Ustazah. Kalau untuk Ustazah kan dari SD ya, Masya Allah ya. Itu berarti kan sekitar 12 ya, Ustazah ya tadi ya umurnya ya. Nah, itu eh, persiapan Ustazah pembekalan untuk bahasa Arabnya itu waktu itu pengalamannya bagaimana ya Ustazah ya? Nah, kalau misalnya anak kita minim benar-benar nol bahasa, nah itu juga gimana gitu ya? Apakah harus kita persiapkan dari awal gitu? Nah, terus ke tadi itu pertama ya Ustazah ya, pengalaman Ustazah untuk pembekalan bahasa Arab. Nah, terus kalau kalau dari anaknya kan kata Ustazah untuk diyakinkan ya, ini beneran mau apa enggak gitu ya, untuk lebih dikuatkan apa ditanyakan gitu ya, karena selama ini memang yang bukan dari anaknya gitu, malah justru nih ada sekolah di sana gitu ya. Kayaknya ya bukan dari kalau dari pengalaman saja kan, oh ini saya mau sendiri gitu, dan ini ditawarkan oleh Ustadznya Daku gitu ya. Nah itu bagaimana ya Ustazah ya? Apakah kita teruskan untuk melanjutkan, ayo ke sana gitu. Itu aja sih Ustazah yang saya coba tanyakan. Mungkin kalau bisa, apakah bisa bertukar HP gitu ya Ustazah untuk lebih mengetahui keadaan di sana gitu. Karena untuk membuka pikiran kita,
kita mantapkan lagi untuk anak ke sana gitu. Seperti itu ya Ustazah. Mohon jawabannya. Oke, baik. Ini sih sangat menarik ya untuk terkait memantapkan hati. Kalau menurut saya orang adalah bahkan kekurangan anaknya masing-masing. Jadi perlu untuk orang tua menilai bagaimana interestnya anak tersebut. Apakah memang anaknya itu memiliki bakatnya di memang layak baiknya itu melanjutkan studi di Al-Azhar atau di tempat yang lain. Karena menurut saya setiap anak pasti memiliki kemampuan yang mana itu sangat penting untuk orang tua itu bisa gali apa sih interestnya, apa sih tertarik minatnya. Karena banyak juga orang tua yang seringkali tidak mengetahui apa keinginan anaknya sehingga itu menjadi beban di anaknya. Contohnya seperti misalkan anaknya ingin melanjutkan studinya di Al-Azhar atau anaknya ingin melanjutkan studi di kampus tertentu tapi tidak mendapatkan izin karena orang tuanya punya keyakinan kokoh bahwasanya enggak, anak saya baiknya di sini gitu. Mungkin itu bisa untuk dibicarakan, untuk diambil jalan tengahnya bagaimana, karena menurut saya yang menjalankan itu adalah anak tersebut. Jadi dikhawatirkan ketika adanya pemaksaan ketika di Mesirnya, anak tersebut tidak totalitas dalam belajar ataupun nanti ketika di Mesirnya melakukan suatu hal yang tidak kita inginkan, seperti itu. Itu kalau menurut saya pribadi. Kemudian untuk apalagi tadi Bu pertanyaan keduanya. Nah, pembekalan Ustazah untuk bahasa Arab di Daku udah didapat apa benar-benar didapat setelah di Mesir ya Ustazah? Untuk pembekalan bahasa Arab saya dari segi pengalaman, sejujurnya karena dulu itu di pondok pesantren Darul Quran berfokusnya di Al-Quran, bukan di bahasa Arab seperti misalkan di Gontor gitu. Jadi memang hanya basic-basicnya saja dulu saya. Selebihnya itu saya banyak belajarnya justru malah di Mesir. Tapi maka dari itu saya rekomendasikan untuk saat ini kan sudah banyak lembaga bimbingan, jadi menurut saya akan lebih baik lagi bahkan ketika anak-anaknya sudah banyak mempersiapkan bahasa Arab sebelum dari Mesir. Jadi sebelum masuk Mahat tuh sudah banyak bekal. Karena kalau seperti saya, itu saya harus belajar lebih ekstra ketika di Mesirnya. Karena di Mesir memang sangat menjadi faktor dukungan utama ketika kita dalam bahasa Arab. Tapi alangkah lebih baiknya lagi ketika dari di Indonesia sudah punya bekal seperti itu. Kesempatan bagi siapapun yang belajar. Oh, jadi lebih baik memang ada bekal gitu ya Ustazah ya. Berarti Ustazah ini maaf Betul. Waktu saat pertama kali diterima itu dari SMP ya Ustazah ya? Nggak ada akselerasi ya Ustazah ya? Saya akselerasi. Jadi seperti yang tadi sudah dibilang, 2,5 tahun itu saya menunggu umur dan juga menunggu nama masuk di Al-Azhar. Jadi saya di Ma'had itu hanya sekitar 3 tahunan. Itu 3 tahun itu SMP dan SMA begitu. Dan kemudian 4 tahunnya menempuh kuliah. Jadi alhamdulillah sejauh ini program studi menempuh di Al-Azhar, alhamdulillah Allah lancarkan seperti itu. Masya Allah, iya, iya, barakallahu fiik. Ya Ustazah, semoga bisa sharing lagi ya Ustazah. Kalau misalnya minta nomor HP tuh boleh nggak ya Ustazah ya? Mungkin Boleh, mungkin nanti bisa di-chat langsung ke Baharsyah Jelajah Edukasi bagi saya karena sepertinya dari Baharsyah Jelajah juga banyak program pembekalan ya Ustadz ya. ya, Oh gitu. insya Allah
kalau ada pertanyaan apapun bisa ke kita saja Ibu ya. Karena Oh, Ustazah iya, iya. Sipa ini kalau Hmm. misalkan kita kasihkan nomornya mungkin nanti disibukkan Hmm. membalas Ibu ya, sedangkan beliau juga punya kesibukan. Jadi Oh, insya Allah iya. informasinya dapatkan Ustadz, dari maaf. kita. Satu lagi Ustadz buat Ustazah. Boleh, Ustazah, silakan satu lagi. untuk tipsnya kita memilih apa namanya perwakilan ini untuk anak kita titipkan di sana, tipsnya apa ya Ustazah? Buat mengejar pembelajaran di sana gitu Ustazah. Tipsnya gimana? Untuk Untuk pembelajaran di rekomendasi. Mesirnya maksudnya. Ya. Seperti yang sudah saya paparkan sebelumnya untuk tips and trick untuk sukses studi di Al-Azhar itu balik lagi adanya niat yang kuat dari anak tersebut dan juga pintar untuk mengendalikan diri. Karena di Mesir kita jauh dari orang tua, kita dibebaskan, tidak ada yang namanya absen, akan tetapi semuanya itu berdasarkan daripada kemampuan anak tersebut dalam menjaga niat baiknya dari awal hingga akhir. Jadi penting untuk ditanamkan bahwasanya di Al-Azhar itu tempat yang mulia untuk kita menuntut ilmu. Jangan sampai kita berpaling daripada niat di awal baik tersebut. Seperti itu. Dan Kalau juga, bagaimana Bu? nggak mau Ustazah, kalau dari Ustazah pribadi nih, Baharsha recommended nggak ya Ustazah untuk kita titipkan? Ada. Kalau dari saya pribadi, saya melihat saya kebetulan kenal ya dengan salah satu yang punya bahasa itu Bang Soleh. Mungkin insya Allah beliau bisa amanah. Akan tetapi untuk program-program di Bahasa Jelajah Edukasi mungkin nanti bisa untuk dipaparkan oleh Ustadz oleh dari bahasanya karena saya sendiri bukan tim dari bahasa gitu begitu. Baik, ya Ustazah. Terima kasih banyak Ustazah. Barakallahu fiik. Sukses Ustazah. Berarti Ustadz kalau mau nanya keadaan Baharsha di sana, kita Nanti langsung sama Ustadz ya Ustadz ya? nanti di akhir Bu. Siap, nanti Oh kita. iya, ya siap Jadi, Ustadz. ada lagi, silakan Ibu Bapak yang mau bertanya. Satu lagi mungkin lah, silakan satu lagi untuk ke Ustazah Salsabila. Ada? Ibu Agustina boleh silakan. Oh iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya kepada Ustazah Salsabila, seberapa mendalam sih di Rosa Kosoh untuk tingkat awal gitu? Soalnya anak saya kan nggak ada dasar pengetahuan bahasa Arab gitu dia dari nol gitu. Seberapa mendalam gitu Ustazah? Takutnya seberapa mendasar soalnya takutnya nanti anak nggak bisa pula bersosialisasi ditambah lagi memang anak saya ini orangnya gimana ya nggak pandai bergaul dia pendiam semua serba harus disuruh begitu saja apakah bisa gitu saja seperti anak saya yang memang nggak ada dasar bahasa Arab dan seberapa mendasar gitu di Rosa Kosoh itu gitu saja. Oke, baik. Di Rosa Hosoh itu merupakan salah satu tumpuan awal untuk kita melanjutkan SMP SMA di sini. Tujuannya adalah untuk mempersiapkan kualitas bahasa yang kita punyai gitu. Jadi memang sangat signifikan untuk kita belajar di Rosa Hosoh untuk memperdalami ilmu bahasa Arab lebih tepatnya gitu supaya kita nanti nggak kaget ketika masuk mahat. Jadi memang ketika mau masuk mahat itu kita ada kelas bahasa, ada namanya dirasal. Bahkan ketika kalau kita masuk kuliah pun, kalau dulunya belum mahat itu ada namanya daurul lughoh gitu. Kalau enggak usiba mungkin ya, saya pernah dengar juga seperti itu. Itu mungkin kalau untuk dirasal. Dan untuk terkait anak ya, memang salah satu tantangannya anak memasuki usia remaja itu istilahnya waktunya dia untuk mengeksplorasi diri. Nah, di sini saya sangat tekankan untuk ibu, bapak, untuk benar-benar bisa menempatkan anaknya di tempat yang komunitas baik. Karena anak-anak di umur
SMP dan SMA itu saya tahu betul karena saya merasakan fase-fase di mana kita mencari jati diri, fase-fase kita itu banyak ingin mengetahui banyak hal, fase-fase kita ingin mengeksplor, penting untuk kita menempatkan anak kita di tempat yang lingkungannya itu mendukung yang baik. Kalau saya dulu, alhamdulillah Allah tempatkan ketika saya SMP dulu di sini, Allah beri lingkungan yang baik karena saya masuk ke rumah tahfidz Mesir. Jadi di sini ada namanya rumah tahfidz Mesir. Jadi alhamdulillah lingkungannya sangat bagus. Saya bahkan banyak belajar itu dibantu oleh senior-senior yang ada di sana gitu. Mungkin karena dulu belum ada mediator. Nah, kalau sekarang berarti tantangannya adalah di mediatornya. Apakah mediatornya tersebut bisa untuk menjadi membuat lingkungan komunitas yang sangat baik untuk bisa mampu untuk menjadikan anak-anaknya itu tetap di track record yang benar gitu. Karena kalau enggak, ini bisa berakibat fatal. Saya pernah mendengar hal-hal yang tidak diinginkan lah istilahnya, karena memang di usia SMP SMA itu rawan sekali untuk mencari jati diri. Jadi sangat sangat perlu ditekankan untuk terus ngetrack anaknya, apakah anaknya ini tetap masih bisa di jalur yang seharusnya seperti itu. Ya, Ustazah. Kalau sebenarnya ini untuk anak saya itu dorongan dari kami orang tuanya untuk melanjutkan SMP di Al Azhar. Kalau dari anak sendiri kan nggak tahu dia. Anak saya ini apapun yang dikatakan orang tua, jadi dia nurut aja gitu. Jadi pengen orang itu mengarahkan ke sekolah yang baik ya kan, biar bisa nanti dia ke depannya mandiri dan khususnya paham ilmu agama. Jadi kita pilihkan itu dan kita tanya berulang kali ke anaknya, gimana nak, udah siap jauh dari orang tua, udah siap. Apa tujuan abang ke Al-Azhar? Dia jawab, ya pengen belajar. Benar itu, iya. Dipersiapkan dari sekarang ya nak, iya. Tapi nyatanya kayaknya dia itu nggak ada sedikit pun usaha untuk menguatkan tekad dia yang mau belajar itu. Namanya juga anak tamat SD ya kan, Ustazah dia agak-agak labil itu. Jadi antara kadang-kadang maju enggak ya, mundur. Kadang-kadang gitu saja. Jadi gimana lah ya kita ini meyakinkan orang tua apa bisa gitu anak yang dari dasarnya enggak punya dasar bahasa Arab, dikatakan berprestasi juga di sekolah asalnya juga nggak berprestasi. Jadi harapan besar saya anak ini bisa jadi anak yang memang benar-benar seperti harapan orang tua gitu saja. Jadi bagaimana untuk meyakinkan orang tua eh, anaknya yang seperti anak saya ini gitu saja. Oke, baik. Untuk terkait itu, saya meyakini bahwasanya anak pasti ingin membuat orang tuanya bangga. Makanya mungkin alhamdulillah ibu dikaruniai anak yang nurut dengan orang tuanya, itu salah satu faktor yang harus disyukuri. Justru dari itu tantangan orang tua adalah untuk bisa menjaga semangat daripada anak tersebut. Mungkin anak tersebut sudah memiliki niat baik, akan tetapi perlu juga untuk dari kita sebagai orang tua mengarahkan anak tersebut untuk, Mak, kalau misalkan mau sekolah di sini, berarti tandanya harus seperti ini. Jadi anak pun butuh bimbingan khusus dari orang tua. Terlepas bagaimana daripada support dan bimbingan orang tua, itu akan selalu menjadi faktor yang paling bisa menguatkan anak. Karena nggak bisa dipungkiri, orang tua kan istilahnya sebagai malaikat titipan dari Allah gitu. Jadi justru ini tantangannya justru malah di ibu sendiri. Bagaimana ibu bisa mengarahkan anaknya untuk, nah berarti tandanya kalau misalkan ini harus seperti ini. Berarti seperti itu. Menurut saya seperti itu, Bu. Oke saja, terima kasih atas jawabannya. Ya, mohon doanya mudah-mudahan anak saya apa ya tekad kuatnya gitu seperti harapan orang tua dan mudah-mudahan Ustazah menjadi orang yang sukses bisa berbagi ilmu nanti untuk Amin, amin ya Allah. Amin. para pelajar dari Indonesia. Terima kasih Ustazah atas jawaban dan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sedikit saya ingin menambahi untuk ibu-ibu sekalian yang memiliki anak, terutama anak-anaknya yang masih umur belia, itu harus sering-sering adanya pendekatan emosional. Jadi kalau bisa setiap hari itu ada namanya sesi hati ke hati istilahnya gitu. Di sana adalah waktu yang sangat tepat untuk ibu mendeliver mungkin kalimat-kalimat motivasi atau mendengarkan keluh kesah anaknya. Jadi ibu bukan hanya mengarahkan, tapi ibu tahu betul apa yang harus diarahkan. Ini menurut saya poin yang harus diperhatikan daripada orang tua untuk anak-anak di umur belia gitu. Jadi kalau bisa setiap hari itu memang ibu harus ada namanya mungkin ya membuat sharing-sharing motivasi ke anak misalkan kayak perlu diketahui menuntut ilmu di Al-Azhar itu gini-gini gitu. Jadi dorongan-dorongan motivasi itu sangat menguatkan anak di tanah rantau menurut saya seperti itu karena yang saya alami adalah seperti itu. Jadi walaupun saya jauh dari orang tua, tapi alhamdulillah kenapa niat saya, alhamdulillah Allah tetap lurus gitu dari awal hingga akhir diberi kelancaran karena ada faktor support orang tua juga yang memang selalu memotivasi saya bahwasanya menuntut ilmu itu ibadah, menuntut ilmu itu memang kewajiban kita sebagai seorang muslim, mau dimanapun kita menuntut ilmu, bahwasanya nanti di tanah rantau walaupun memang orang tua saya nggak ada, tapi Allah bakal gantikan adanya teman-teman dan juga lain sebagainya. Jadi memang faktor orang tua itu sangat-sangat sangat penting untuk bisa menguatkan anaknya maupun anaknya itu dekat ataupun jauh terutama gitu. Mungkin itu tambahan dari saya. Ustazah Syifa, Afwan, tadi pertanyaan saya satu lagi. Kalau untuk pulangnya atau ada jadwal liburnya nggak sih? Berapa itu belum dijawab tadi. Untuk sistem kurikulum kampus di sini sama aja sih Bu kayak di Indonesia. Jadi ada semester awal, termin awal sama termin akhir. Istilahnya semester 1, semester 2. Jadi semester genap sama ganjil. Kalau semester ganjil itu liburannya biasanya 2 minggu. Termin awal istilah sebutannya. Kalau termin akhir itu semester genap itu biasanya liburannya bisa bahkan 3 bulan gitu, liburan panjang musim panas gitu biasanya seperti itu. Jadi mungkin bisa ambil curi-curi waktu itu ketika di liburan musim panas karena jadinya bisa lebih leluasa ketika di Indonesia seperti itu. Jadi setiap tahun sekali kalau mau pulang itu bisa banget. Oke. Makasih Ustazah Syifa. Iya, sama-sama. Baik Ibu, mungkin kita nanti lanjut ya setelah ini karena mungkin Ustazah Syifa juga ada kesibukan setelah ini terlebih di sana mungkin baru duhur ya Ustazah ya? Mau duhur ya di sana. Iya, betul. Baik. Kalau Ustazah sendiri kalau boleh tahu mungkin kan kurang lebih mau 10 tahun di Mesir ya. Barangkali sudah berapa kali pulang saja ke Indonesia dalam Kalau saya pernah 3 tahun baru balik pun pernah, setahun sekali pun pernah, setahun 2 kali pun pernah gitu. Jadi sebenarnya nggak ada patokan gitu. Ketika memang ada rezekinya untuk pulang dan kemudian waktunya cocok ya pulang. Kalau misalkan waktunya belum cocok ya udah ditahan dulu, ditabung dulu rindu sama orang tuanya gitu. Istilahnya ya. seperti itu. Nah, itu berarti untuk ibu bapak semuanya ndak usah khawatir Bu ya. Ustazah Syifa pun 2 kali dalam setahun bisa insya Allah. Apalagi nanti kalau sudah di Mesir ini ada istilah bagasian ibu bapak ya. Jadi untuk meringankan biaya kita untuk pulang perginya nanti. Insya Allah Bu. Baik mungkin itu saja Ibu Bapak dari Ustazah Syifa ya. Karena ada kegiatan lagi setelah ini. Barangkali ada kata-kata terakhir Ustazah untuk kami yang sedang membulatkan hati dan niat memberangkatkan anak-anak. Terakhir Ustazah boleh silakan. Oke, baik. Mungkin sebelum kita tutup Q&A sih lebih tepatnya memang sesi diskusi hati ke hati ya untuk terhadap orang tua yang ingin menitipkan anaknya
untuk melanjutkan studi di luar negeri, tepatnya di Mesir, di Al-Azhar, bahwasanya untuk menuntut ilmu adalah kewajiban kita sebagai seorang muslim. Dimanapun kita berada, maupun itu di Indonesia, maupun kita di Mesir, dimanapun kita berada, niatnya itu harus untuk ibadah. Menuntut ilmu harus diiringi niat yang baik sedari awal, karena apa? Niat itu yang menjadikan faktor utama kita dalam setiap pergerakan. Jadi harus ada tarik lurus benangnya nih. Jangan sampai orang tuanya doang yang niat, tapi anaknya enggak. Jangan sampai juga anaknya doang yang niat, tapi orang tuanya enggak. Jadi kalau bisa harus kompak antara ibu dan anak. Jangan sampai ada pemaksaan ataupun sampai ada hal-hal yang hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Itu mungkin salah satu untuk bekal untuk kalau mau meyakinkan anak ke Mesir gitu. Mungkin juga harus lebih ada sering sesi deep talk sama anaknya untuk terus mendoping motivasi, karena memang di umur-umur muda terutama, bahkan saya aja yang udah umur segini tuh kayak masih tetap kok butuh untuk adanya doping motivasi dari orang tua saya, karena namanya juga anak mau udah sedewasa apapun kalau di depan orang tuanya mah jadi anak kecil lagi gitu ya Bu ya gitu. Rasanya pengen tetap terus diketek emak istilahnya ya. Jadi kalau bisa tetap selalu berkabar, komunikasi sama orang tuanya, dan orang tua harus tetap selalu perhatian pada anaknya walaupun sudah jauh misalkan ke Mesir gitu. Jangan sampai anaknya benar-benar dilepas di sini seperti itu. Karena orang tua adalah penguat terbesarnya anak, anak pun penguat terbesarnya orang tua. Ini itu kalau pesan dari saya untuk penutup seputar melanjutkan studi di Al-Azhar hari ini. Semoga bermanfaat. Syukron Ustaz atas omongannya, webinar hari ini. Juga terima kasih banyak kepada Ibu dan Bapak-Bapak sekalian yang ada di sini. Semoga Allah limpahkan rahmat berkat terutama di bulan suci Ramadan ini. Ustazah Syifa, maaf, Assalamualaikum. mau nanya terakhir. Ustazah Syifa satunya ambil apa berarti di sana? Lupa, ketinggalan. Saya Syariah Islamiyah. Oh, Syariah Islamiyah, berarti hukum ya? Betul. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Baik, terima kasih kepada Ustazah Salsabila Syifa atas informasi dan pengalamannya yang sudah dibagikan kepada kami. Semoga Ustazah selalu disehatkan dan juga dilancarkan segala urusannya. Sekali lagi, terima kasih Ustazah. Barangkali boleh mau melanjutkan aktivitasnya, silakan. Baik, terima kasih banyak Ustadz atas undangannya. Mungkin saya izin pamit ya Ibu, Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu, Bapak. Alhamdulillah tadi Ustazah Syifa sudah memaparkan beberapa informasi ya. Sekarang saya akan menjawab pertanyaan yang tadi sudah disampaikan ya. Yang pertama itu tentang background bahasa jelajah. Bahasa jelajah ini namanya diambil yang pertama bahasa itu nama pemiliknya Bu ya. Jadi nama pemilik kami itu pimpinan kita itu adalah Ustazah Solihuddin Baharsah namanya itu ya. Beliau asli Jakarta, kemudian sekarang tinggal di Malaysia karena istrinya orang Malaysia dan beliau menempuh S1 dan S2 di Mesir di Kairo ya. Kemudian jelajah. Kenapa disebut jelajah? Karena Ustazah Baharsah ini sukanya traveling ya. Sukanya traveling. Alhamdulillah sampai sekarang itu sudah 35 negara yang beliau kunjungi. Targetnya memang sebelum usia 40 tahun itu katanya pengen 50 negara. Seperti itu. Kemudian yang terakhir edukasi. Jadi kita fokuskan Bahasa Jelajah ini adalah di pendidikannya. Sebenarnya kami tidak hanya buka di Mesir, Ibu. Buka juga di Jordan, buka di Turki, Malaysia, dan lain-lain. Cuman memang yang paling kita fokuskan memang Mesir gitu ya. Karena memang pendidikan dan lembaganya khususnya Al-Azhar gitu ya, yang paling kita unggulkan. Kemudian
Bahasa Jelajah ini sudah aktif dari 2017 Ibu sebenarnya ya. Sudah dari 2017. Kalau Ustazah Syifa dari 2015, sebenarnya dari 2015 itu mungkin ada beberapa mediator yang sudah ada. Hanya saja kebanyakan biasanya mediator-mediator yang tidak bertanggung jawab. Mungkin kalau misalkan Ustazah Syifa dibawa oleh sekolah atau lembaga ataupun oleh istilahnya relasi dari lembaga tersebut. Ada juga yang lain tuh dari 2014, 2013 yang sudah kemhat itu sudah ada. Cuman memang rata-rata itu kebanyakan yang dibawa oleh broker atau mediator yang tidak bertanggung jawab. Yang seperti kita misalkan sekarang kita tawarkan door to door ke rumah, ke sekolah dan lain-lain untuk melanjutkan studi ke Ma'had Al-Azhar. Kemudian sudah terkumpul ananda yang mau berangkat, setelah diberangkatkan di mesinnya dilepas. Waktu dulu tuh seperti itu. Banyaknya seperti itu. Makanya ketika ada laporan di Mesir sampai ke KBRI Mesir, KBRI yang di Mesir, bahwasanya anak Indonesia banyak yang terlantar di Mesirnya, itu disampaikan kepada Kemenag Pusat. Kemenag Pusat itu menegur Kemenag daerah yang anaknya diberangkatkan, gitu ya. Kok bisa ini Kemenag daerah memberi rekomendasi sehingga anaknya berangkat dan di sana terlantar gitu. Makanya kadang-kadang sampai sekarang Bu ya, ini informasi saja, kadang-kadang ada Kemenag itu, Depag itu yang susah mengeluarkan rekomendasi. Kenapa? Karena sebelumnya ada pengalaman seperti itu. Beberapa saja, ada juga yang mudah sekali, macam-macam itu. Ada yang hanya ada berkas, syaratnya berkas, ada tanpa syarat, ada yang syaratnya banyak sekali, bahkan ada yang tidak dikeluarkan. Nanti tapi kita bantu insya Allah. Tapi sekarang tidak ada yang tidak pernah dikeluarkan. Itu. Nah, kita dari 2017 Bahasa Jelajah ini, saya pun dulu sebelum di Bahasa Jelajah Bu ya, karena kita fokus masing-masing di mediator masing-masing, hanya saja memang Bahasa Jelajah ini mulai aktif di media sosial itu 3 tahun ke belakang. Kalau sudah aktif dalam pendaftaran dan pemberangkatan pendampingan anak-anak ke Al-Azhar, itu sudah di 2017 itu ya. Cuman aktif di media itu baru 3 tahun ke belakang kurang lebih. Kemudian kantor kita ada 2, ada yang di Jakarta, ada juga yang di Depok. Ya karena kita alhamdulillah sudah buka juga umroh, yang umroh travel umroh itu di Jakarta Bu. Kalau yang studi Timur Tengah khususnya Mesir itu di Depok untuk konsultasinya Bu ya. Kenapa kita membuat travel ini pun sebenarnya banyak tuntutan dari wali santri yang sudah kami berangkatkan anandanya karena ingin menjenguk anaknya tapi ingin plus sekalian umroh karena dari Mesir ke Saudi itu hanya 2 jam kurang lebih ya. Jadi sayang kata orang tua kalau misalkan hanya menjenguk saja gitu. Jadi sekalian umroh bisa nggak difasilitasi oleh Bahasa Jelajah. Makanya dari 2 tahun 3 tahun ke belakang pun kami mencoba untuk mendirikan travel umroh seperti itu. Kemudian dari awal ya Bu ya supaya jelas. Ketika nanti Ananda sudah daftar ke kami, kemungkinan Bu ya, kemungkinan pemberangkatan itu di bulan September paling lambat Oktober. Kenapa? Karena KBRI yang ada di Mesir itu mengeluarkan rekomendasi hanya di bulan September Oktober saja Bu. Untuk apa rekomendasi KBRI Mesir? Untuk daftar di Ma'had atau di Dirosah Khosoh. Itu Bu ya. Jadi gini Bu. Nanti Ibu ketika sudah daftar, kita syaratkan untuk membuat rekomendasi Kemenag daerah yang tadi ya Bu ya. Kemenag daerah itu untuk pengantar. Pengantar di mana? Pengantar di rekomendasi Kemenag pusat. Nanti kalau ke Kemenag pusat oleh kita, Bu ya. Kemenag pusat dibawa ke Mesir untuk apa? Untuk diajukan ke KBRI. KBRI rekomendasinya baru untuk mendaftar seperti itu Bu ya. Tadi ada yang ngechat ke saya Bu, Ustadz saya mau daftar Ma'had, bisa nggak saya ikut pendampingan daftarnya saja
sama ikut asramanya saja, nggak ikut pemberangkatan. Kenapa? Karena saya sudah di Mesir katanya. Loh, kapan antum ke Mesir? Baru tiga hari ke belakang katanya. Loh, itu lewat mana antum? Lewat ini katanya. Ya, antum kemungkinan besar harus pulang lagi. Kenapa? Karena antum nanti antum tuh berangkat pasti menggunakan visa entry atau visa turis. Visa entry atau visa turis itu masa berlakunya maksimal 3 bulan. Sekarang tuh bulan Maret, April, Mei, Juni itu udah habis. Juni itu udah habis, masa izin tinggalnya tidak bisa diperpanjang. Kenapa? Karena belum terdaftar. Kalau sudah terdaftar, baru bisa diperpanjang. Izin tinggalnya jadi izin tinggal pelajar, masa berlakunya 1 tahun nanti tuh. Kalau antum ini masih turis, masih entry, belum bisa mendaftar, jangankan mendaftar, rekomendasinya saja KBRI-nya belum mengeluarkan gitu. Jadi nanti kita itu kemungkinan September Oktober berangkatnya, karena KBRI pun mengeluarkan rekomendasinya di bulan itu supaya kita bisa daftar, dan sebelum terdaftar sebelum habis masa izin tinggal kita sudah terdaftar sehingga bisa mengupgrade atau memperpanjang masa izin tinggal gitu. Ya. Kemudian setelah sampai Mesir itu tadi disinggung, daftar di Rosa Khosoh terlebih dahulu, maksimal 1 tahun, minimal 1 bulan, tergantung nanti anandanya. Setelah itu daftar di Mahad, punya di Mahad tadi sudah dijelaskan. Ada ujian lagi, bukan ujian untuk diterima, tapi ujian penempatan kelas di SMP atau SMA, di kelas berapa. Nanti juga ada akselerasi dari setiap kelas 2. Kemudian program di asrama, Bu ya, kegiatan di asrama dari subuh sampai tidur. Subuh mungkin bangun jam 4, Bu ya. Kita tidak wajibkan sholat tahajud, hanya kita anjurkan saja. Kemudian sholat subuh berjamaah, setelah itu tahfidz bersama syekh ataupun bersama pembimbing. Biasanya syekh itu 2-3 kali dalam seminggu ke asrama untuk tahfidz setorannya sampai jam 5:30. Jam 5:30 itu pengambilan elektronik, Bu ya. Karena di jam malam itu elektronik HP dan laptop itu dikumpulkan. Yang enggak ikut tahfidz maka tidak akan dikembalikan HP dan laptopnya. Nanti diambil persiapan mereka untuk berangkat ke Mahad atau ke DK, sarapan terlebih dahulu, setelah itu berangkat kurang lebih jam 7:30. Jam 7:30 sampai jam 1 atau jam 1:30 di sekolah. Kemudian setelah itu istirahat sampai asar. Setelah asar ada ekstrakurikuler tadi ya. Ekstrakurikuler yang ada di grup yang ditanyakan, ada olahraga, ada kesenian, ada juga tentang keterampilan bahasa. Kemudian setelah itu pulang ataupun di asrama makan, persiapan untuk sholat maghrib. Kemudian sholat maghrib berjamaah. Setelah sholat maghrib juga nanti ada hafalan lagi untuk setoran tahfidz. Setelah itu sholat isya berjamaah. Setelah sholat isya itu ada ta'alum jamaah atau belajar bersama, semuanya di aula bersama pembimbingnya. Apa ngapain? Ada yang membahas pelajaran yang tadi di sekolah, atau ada yang membahas pelajaran yang akan diajarkan di sekolah esoknya, atau bisa saja menanyakan hal-hal yang lain pun boleh di pembelajaran tersebut ya, di belajar bersama sampai jam 9:15 sampai 9:30. Setelah itu persiapan untuk istirahat dan pengumpulan elektronik. Seperti itu untuk kegiatan di Bahasa Jelajah. Pemberangkatan di bulan September Oktober, kita mulai pembinaan pembekalan bahasa itu di bulan Juni, Juli, Agustus, 3 bulan Bu ya. Jadi bulan Juni itu sudah dibuka, yang sudah daftar Ibu Bapak, barangkali anandanya tidak ada kegiatan, kami rekomendasikan untuk mengikuti pembekalan yang ada di Bandung. Boleh 1 bulan, boleh bulan Juni saja, boleh 1 bulan Juli saja, boleh Agustus saja gitu ya. Boleh 3 bulan, boleh 2 bulan. Jadi yang patokannya tidak wajib, cuman memang kita anjurkan programnya
minimal 1 bulan gitu ya, maksimal sampai pemberangkatan. Ya misalkan ibu mau mengantar anaknya terus ketika nanti pemberangkatan mungkin tidak akan ke sini lagi, mungkin yang dari luar Jawa itu nggak apa-apa, nanti kita uruskan dari tempat pembekalan ke bandaranya kita bareng-bareng gitu ya. Seperti itu. Kemudian itu untuk kegiatan. Ada tadi singgungan Bu ya, ada penambahan mungkin yang Ustazah Syifa sampaikan itu bahwasanya harus digembleng dulu mentalnya Bu ya, anaknya yang mau berangkat itu. Kalau mungkin dari kita selain anaknya yang digembleng mentalnya itu sebenarnya orang tuanya juga Bu yang harus digembleng. Yang tadi kata Ustazah Syifa ya, harus mengarahkan. Anak ini harus latihan sebelum pemberangkatan, latihan mencuci baju sendiri. Orang tua juga harus latihan. Apa? Latihan tidak mencuci baju anak. Itu ya. Karena kenapa? Nanti ketika anak sudah ke Mesir, anak itu biasanya Bu terlupakan kadang-kadang ya. Orang tua itu mungkin hanya bulan bulan pertama, 1 bulan 2 bulan pertama anak-anak masih ingat rumah. Setelah itu tuh mereka santai, enjoy dengan kegiatan dan temannya masing-masing. Nah ini orang tua yang kadang-kadang ribet Bu ya. Nah gimana di sana makannya? Nah gini ada keluhan sedikit dari anak, gimana anak pulang aja gitu. Nah itu makanya harus kuat mental. Ya, ketika nanti baru 2 hari di rumah biasanya nyuciin baju anaknya, sekarang nggak ada yang dicucikan Bu. Nah itu juga nanti ujung-ujungnya kan nangis. Justru yang harus lebih kuat mental itu kita sebagai orang tua ya. Karena ketika anak nanti itu memang ada anak itu yang kadang-kadang sampai di Mesir mereka langsung enjoy dengan kegiatan mereka. Ada juga yang memang beberapa kali mengeluh gitu karena dengan perbedaan culture ya di Mesir dengan Indonesia. Ada juga yang setiap hari mengeluhnya. Nah, kalau misalkan orang tuanya yang memang belum ada mentalnya, ya itu pasti ya udah pulang aja nak, ya udah gini pulang aja nak gitu. Kita harus menyemangati, memotivasi, menguatkan mereka Bu ya. Terlebih lagi memang orang tua yang anaknya ini nggak ada kabar gitu. Nah, kabari ibu, bapak seminggu sekali minimal. Yang ada 1 bulan sekali. Itu pun cuma 5 menit. Kadang-kadang ada seperti itu Bu ya, anak-anak itu. Makanya sebenarnya pertanyaan tadi dari Ibu Agustina ya, bagaimana kalau misalkan yang ingin ke Mesirnya itu memang orang tuanya Bu ya, bukan anaknya gitu. Ya sebenarnya rata-rata Bu ya, rata-rata anak itu sebenarnya ya memang mereka tidak tahu apa-apa. Ustazah Syifa pun sebenarnya itu kan sebenarnya bukan keinginan sendiri, tapi ada informasi dan ada motivasi dari ustadznya di lembaga. Nah, bagaimana nih cara ustadz di lembaganya di Dakuta memotivasi Ustazah Syifa supaya bisa dan mau ke Mesir? Nah, ini yang bagusnya gitu ya. Mereka bagaimana secara emosionalnya sehingga Ustazah Syifanya mau. Nah, itu tugas ibu kepada anak Anda kalau misalkan ibu mau menyekolahkan anak Anda ke Mesir. Bagaimana ibu menjadi peran seperti Ustazah Syifa di Daku tadi. Itu. Kemudian selanjutnya ada pertanyaan sedikit sensitif terkait dengan bahasa. Saya sudah bertanya kepada mediator Ustadz terkait dengan biaya keseluruhan dan bahasa salah satu mediator yang menerima pemberangkatan yang lebih murah dibanding mediator lainnya. Apa bisa dijelaskan kenapa bahasa bisa lebih murah agar kami orang tua bisa lebih yakin Ustadz? Jadi ini tidak perlu ada sensitif-sensitif Bu ya. Silahkan apapun ditanyakan Bu ya. Tidak ada yang harus canggung, tidak ada yang harus segan. Silahkan ditanyakan saja. Gak apa-apa, ini bagus seperti ini. Nah, saya jawab Bu ya. Kenapa Barca Jelajah mungkin untuk pemberangkatannya terbilang lebih rendah daripada yang lain? Ya karena memang segitu untuk pemberangkatan ya. Segitu tuh sudah cukup istilahnya dalam segi komersilnya untuk kami pun sudah ada meskipun tidak besar
untuk biaya pengurusan Ananda dalam setiap apanya pun sudah cukup Bu ya. Terlebih tadi kan sudah terbilang oleh Ustazah Syifa bahwasanya di Mesir ini murah Ibu. Murah sekali. Kalau di asrama nanti kita 1.600.000 Bu ya setiap bulannya. Itu sudah termasuk kos, makan 2 kali sehari, pembimbingan, air, listrik dan lain-lainnya. Kalau nanti Ananda sudah kuliah, itu mungkin 1 bulannya untuk makan dan asrama bisa 1 juta Bu ya. Tergantung Anandanya nanti. Bahkan bisa kurang lebih dari itu. Teman saya itu bahkan 1 bulannya itu untuk kos hanya 150 ribuan itu ya. Seperti itu. Jadi ya di Mesir ini sangat murah Bu ya. Di Mesir ini sangat murah. Jadi ya memang tidak ada pertanyaan kenapa lebih murah. Yang ada mungkin seperti ini Bu. Yang membedakan antara kami dan lembaga lain yang mungkin terbilangnya lebih tinggi di fasilitasnya. Mungkin di kami tidurnya menggunakan kasur lantai yang 15 cm tingginya. Kalau di mediator lain mungkin pakai ranjang. Di mediator kami mungkin setiap kamarnya hanya menggunakan kipas, mungkin di mediator lain menggunakan AC. Seperti itu. Di mediator kami makan sehari 2 kali, mungkin di mediator lain 3-4 kali. Setiap harinya sama daging, setiap harinya sama apa, seperti itu. Itu hanya yang membedakan Bu ya. Itu saja. Kalau secara kurikulum dan kegiatan, saya rasa semua mediator sama. Semua mediator pun bagus kurikulumnya, semua mediator pun bagus kegiatannya, terlebih yang ada di asosiasi, Bu ya. Kalau yang di luar asosiasi, saya tidak tahu seperti itu. Jadi insya Allah, kenapa murah ya seperti itu, Bu ya. Kemudian kalau ada yang sakit di Mesir ada asuransinya atau mandiri Bu ya. Mandiri. Makanya tadi ada yang bertanya bagaimana kalau anak saya punya asma untuk berangkat ke Mesir. Kalau misalkan asmanya masih terbilang belum parah Bu ya, masih biasa saja, nggak apa-apa, bisa insya Allah kita bantu. Cuman kalau misalkan sudah termasuknya parah, mohon maaf kami pun tidak menerima Bu ya. Satu-satunya anak yang berangkat ke Mahat dan pulang ke Indonesia itu karena sakit Bu. Bukan karena tidak betah, bukan karena tidak cocok makanan, bahkan bukan karena tidak kuat oleh pelajaran. Tapi karena sakit Bu. Dulu itu ada yang asalnya Palembang, seorang anak tuh namanya namanya Apip, lulusan SMP mau masuk SMA berarti. Mau ke Al-Azhar, tapi kata ibunya dia punya penyakit sama kayak bukan asma tapi ya istilahnya di paru-paru lah, di paru-paru terkait pernapasan gitu. Kita tidak menerima Bu ya, tapi anaknya itu merengek kayaknya, merengek ke orang tuanya sehingga orang tuanya pun merengek kepada kami untuk diberangkatkan tahun 2021 kalau nggak salah 2021. Makanya kita buat perjanjian kalau misalkan ada apa-apa yang terkait sakitnya, kita orang tua mau bertanggung jawab gitu. Tapi memang alhamdulillahnya orang tuanya pegawai Bank BI ya di pusat. Kemudian kita berangkatkan, itu berangkatnya pun masih sakit ya, batuk-batuk, terlebih lagi kan lagi akhir-akhir Covid tuh ya. Nah, kemudian kita udah berangkat ke Mesir, 3 bulan pertama itu lancar. Anaknya belajar, anaknya biasa, semangat, happy, dan lain-lain. Setelah masuk 4 bulan keempat kelima mulai kerasa kemudian sakit, dibawa ke dokter, katanya harus dirawat. Ada yang ke dokter ini, ke rumah sakit ini katanya nggak bisa, di rumah sakit ini nggak ada yang nerima, makanya niatnya dipulangkan terlebih dahulu. Orang tuanya menjemput ke Mesir, kemudian pulang, sampai sekarang memang tidak dilanjutkan. Itu satu-satunya anak yang pulang di program Mahat Bu ya, anak yang pulang dan gak jadi lama istilahnya di Mesirnya, itu satu-satunya. Kalau yang lain alhamdulillah
Jadi makanya kalau misalkan ada yang punya sakit parah istilahnya, mohon maaf juga kami belum bisa menerima Bu ya. Meskipun yang sebelumnya kami adakan perjanjian kalau tahun ini kami kayaknya tidak sanggup Bu ya, dengan pengalaman yang kami karena ini mengenai keselamatan Ananda gitu Bu ya. Jadi insya Allah lah meskipun tidak ke Mesir, belajar di Indonesia, insya Allah sama saja Bu ya. Itu kalau untuk yang punya sakit. Gitu. Kemudian Mak Ustadz kalau di sana kan beda asrama sama tempat DK, jadi anak-anak berangkat DK naik bus itu mereka apa berangkat sendiri ke DK ya Ustadz? Atau ada yang mengantarkan dan membimbing mereka untuk. Jadi untuk berangkat ke DK atau ke sekolah itu tidak sendiri, intinya tidak sendiri Bu ya. Minimal sama teman, maksimal diantar oleh pembimbing. Apalagi bulan-bulan pertama itu pasti didampingi oleh pembimbing. Jadi untuk mengantarkan, hari ini kita coba naik Tremco, hari ini kita coba naik Uber atau Grab Bu ya. Di sana ada juga Grab Bu. Grab dari asrama ke sekolah kurang lebih 30.000 Bu ya. Kalau naik mobil, kalau satu mobilnya misalkan 6 orang berarti 6 bagi 35.000 per orang atau 4.000 per orang gitu. Kalau naik Tremco kurang lebih pulang pergi hanya 5.000 pulang pergi. Gitu. Jadi nanti didampingi dulu bulan-bulan pertama, setelah itu kalau misalkan Ananda sudah mandiri, kita izinkan untuk sama teman-temannya. Tapi yang jelas tidak sendiri Bu ya, tidak sendiri insya Allah. Kemudian Cintanya Ustadz. boleh silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau cintanya tadi kan untuk pembekalan 3 bulan gitu ya. Terus boleh juga 1 bulan Juni, Juli, Agustus. Itu Ya. perbedaannya apa? Materinya apa? Kenapa kok ada yang bisa misalkan ada yang ikut 3 bulan, terus ada yang baru masuk bulan kedua, itu materinya emang sama atau gimana? Terus ya di sono tentang seperti apa yang akan dikerjakan di asrama atau beda gitu. Ini untuk yang di sini ya masalah pembekalan, materinya tentang apa, kok bisa ada yang boleh sebulan, ada yang 3 bulan gitu. Apa materinya itu yang 3 bulan itu apakah berkelanjutan atau emang kalau ada yang baru start lagi dari awal kayak gitu. Baik Bapak. Ya, untuk yang kedua saya pengen lihat apa ya. Jadi untuk yang di asrama di Mesirnya itu pengen lihat kesehariannya gimana gitu, penerapannya gimana gitu. Sebenarnya pengen lihatnya untuk sementara ini kan kayaknya di medianya nggak ada sharing-sharingan gitu loh, Ustaz. Tentang lagi Hafana, lagi Kolako, lagi setoran atau gimana gitu. Kayaknya nggak ada yang terbaru loh, nggak ada yang terupdate gitu. Pengen tahu gitu yang terbaru perkembangannya gimana. Terus untuk tahun kemarin memberangkatkan berapa ya Ustaz, tahun 2024? Baik. Berapa kuota ya? Untuk yang SD setara SMP tahun kemarin apa ada yang udah berangkat gitu. Terus pengen lihat maksudnya karena kita kan anaknya baru mau daftar SMP juga, lulus SD. Jadi pengen lihat di asrama kayak apa gitu, maksudnya pas live lah istilahnya gitu. Terus bimbingannya gimana gitu. Dan saya nggih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tadi saya jawab dulu yang tahun kemarin setiap tahun alhamdulillah kita 50 orang Pak ya. Tahun kemarin ada 3 kloter Pak. Jadi memang pemberangkatan itu tidak satu kali 50 orang. Jadi misalkan 15 orang, 20 orang, 15 orang seperti itu. Jadi beda jadwalnya. Kemudian insya Allah nanti kapan-kapan kita live streaming Pak ya untuk kegiatan asrama di sana. Karena memang sebenarnya Pak ya apa namanya kami pun menuntut musyrif dan musyrifah di sana aktif dalam media. Cuma memang yang namanya memang mereka orang introvert Pak ya.
fokusnya belajar dan mengajar itu biasanya kurang dalam segi seperti itu ya, digitalisasinya itu. Jadi tapi mudah-mudahan kedepannya kita bisa mengadakan bagian dokumentasi lah. Kemudian tadi gimana Pak yang pertama tadi teh? Masalah pembekalan, ada yang 3 bulan atau 1 Baik. bulan, itu materinya Pembekalan. berkelanjutan Baik. gimana? Pembekalan itu Pak ya, ada 3 aspek yang kita ambil. Yang pertama itu aspek bahasa. Insya Allah anak-anak itu meningkat bahasanya. Yang kedua itu aspek mental dan juga pengetahuan tentang kemesiran, sehingga mereka nanti tidak akan shock ketika sudah sampai Mesir. Jadi sedikit-sedikitnya nanti di pembekalan itu kita share bagaimana kondisi di Mesir, bagaimana kondisi orang-orang Mesir gitu. Seperti itu. Yang terakhir itu relasi dengan teman-teman yang mau berangkat, sehingga sebelum berangkat pun mereka sudah merasa punya saudara gitu. Nah, memang yang paling efektif itu yang 3 bulan dari bulan Juli. Semuanya pasti kena. Semuanya pasti kena 3 aspek tersebut. Ketika misalkan tidak dimulai bulan Juli atau misalkan di bulan kedua baru mulainya, nanti aspeknya memang yang 2 tetap dapat ya, yang relasi dengan teman-teman, kemudian sharing tentang informasi kemesiran dan secara mentalnya. Nah, ini yang pertama tentang peningkatan bahasanya mungkin yang kurang maksimal. Yang kurang maksimal itu saja. Jadi memang yang di akhir-akhir datangnya itu saja peningkatan bahasanya yang kurang maksimal. Tapi kan insya Allah untuk bahasa ini sebenarnya bukan yang pertama, Pak. Bukan prioritas utama kemampuan bahasa ini. Yang paling utama itu yang pertama mental dan juga kenyamanan. Ketika nanti setelah sampainya anak-anak ini mentalnya ada, kemudian juga di sana nyaman karena dengan teman-teman yang sudah akrab, insya Allah belajar pun khusyuk, peningkatan bahasa pun nanti mengikuti. Seperti itu. Cuman memang kalau misalkan ibu bapak ingin mengambilnya yang 3 aspeknya sekaligus semuanya maksimal, boleh 3 bulan Bu ya. Kalau misalkan tidak memungkinkan untuk berangkat lebih cepat, boleh silakan di bulan apa saja. Sebenarnya memang kami pun Pak ya, kami pun inginnya sebenarnya semuanya ikut di bulan pertama gitu. Ketika dibuka pembekalan semuanya ikut supaya semuanya maksimal, tidak ada yang tertinggal dan apa-apa. Cuma memang kadang-kadang kalau kita wajibkan itu memang nggak bisa Pak, karena kadang-kadang ada yang masih mengabdi, kadang-kadang ada yang masih berkegiatan di sekolah, ada juga misalkan kegiatan dengan keluarga, kadang-kadang ada ananda ataupun orang tuanya mungkin yang ingin bercengkrama sebelum berangkat, sebelum mungkin nanti ditinggal minimal 1 tahun, maksimal 3 sampai 5 tahun nanti tidak bertemu, jadi pengen ada family time gitu. Seperti itu Bapak. Oh ya. Terus ada lagi Ustadz. Terus yang Ini- kedua tuh apa Pak? Ini masalah gadget ya atau handphone. Ini kan namanya anak-anak ya. Selama ini kan ya ini banget ya sama HP. Itu di sono di los banget enggak ya? Apa ada kontrol tertentu apa gimana kan cuman jam-jam itu ya. Jam Baik. kayaknya terlalu lama itu apa jam tengah 10 baru diambil itu apa ada waktu-waktu tertentu juga dicek juga atau gimana, takutnya kan anaknya anteng aja di kamar ternyata mainan HP kayak gitu, gimana Ustaz? Baik Bapak. Yang memang ini sudah banyak ditanyakan, cuman kenapa kita ambil setengah 10? Karena kadang-kadang belajar malam tuh mereka sambil menunjukkan materi-materi yang dipelajari di Mahan, Pak ya. Mereka misalkan foto tuh materi-materinya. Ustaz, ini tadi saya belajar ini gimana kira-kira? Saya kurang paham 100%. Dijelaskan lagi. Makanya belum diambil sampai selesai belajar malam. Karena ketika belajar malam, meskipun mereka memegang HP, itu terkontrol oleh pembimbing, otomatis alhamdulillah tidak ada yang main game, Pak. Karena kalau ada yang main game, mau belajar atau mau main game. Kalau mau main game, HP-nya diambil seperti itu. Itu di dalam kegiatan belajar malam.
Begitupun di kegiatan-kegiatan lainnya, Pak, seperti tahfidz dan lain-lain. Meskipun HP belum kita ambil, tapi mereka tetap dituntut untuk fokus ikut tahfidz. Apalagi di Mahad, di Al-Azhar, itu di kelas tuh dosen tuh kadang-kadang ada yang sangat sensitif dengan ananda yang memegang HP. Biasanya langsung ada yang dikeluarkan seperti itu. Minimal tuh ditegur, simpan HP-nya, minimal seperti itu kata dosen. Doang, jawablah kata misalkan gitu. Jadi misalkan Bapak Ibu apa namanya bilang misalkan terlalu lama pegang ya, insya Allah enggak apa ya, karena Ya, mereka pun masih terbatas khawatir gitu. waktu-waktunya Iya, seperti itu. khawatir Dan lalai, seneng main HP gitu. nah, Nggak kontrol. nah nanti pun makanya biasanya Pak ya, di bulan pertama itu kita banyak sekali konsultasi dan bekerja sama dengan orang tua. Karena ketika anak-anak ini yang tadinya di rumah misalkan main HP terus, sedangkan nanti di mesir nanti kita batasi. Nah, kadang-kadang ada saja Pak ya, ada saja ini anak-anak yang memang kita batasi HP-nya ini, itu menjadikan mereka kurang maksimal belajarnya atau malas belajarnya. Nanti itu ada aja misalkan yang dilaporkan ke orang tua. Bu, Bapak ini di asrama gini 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 gini. Nah, itu padahal itu biasanya karena mereka kita ambil HP-nya. Seperti itu. Makanya nanti kita harus kerjasama bagaimana terus mendukung anak-anak bisa fokus belajarnya setelah sampai di Mesirnya. Terlebih lagi nanti ketika masih di Indonesia pun kita coba untuk lebih mengurangi Pak ya waktu Oh, HP anak-anak itu. Makanya seperti itu. ini justru saya kebalikannya, kalau di rumah nggak megang HP gitu. Jadi sono pegang HP takutnya malah jadi Nah, panas gitu. kalau Karena seperti ini Pak, kalau ini juga misalkan kalau Ananda sudah terbiasa tidak pegang HP, nanti kan setiap rumah itu ada grupnya Pak ya. Ada grup oh, pembimbing, ada sama orang tuanya juga. Misalkan bisa bisa ini bisa apa? Request ke pembimbingnya. Ustadz atau Ustazah, boleh Ananda kami dikasihkan HP-nya di hari tertentu saja. Boleh, Pak. oh Seperti siap, itu. siap Boleh, gitu boleh. ya. Terus ini pengen lihat live streamingnya kapan ya Ustadz ya? Jadi Itu Pak kehidupan di ya. asrama biar anak saya juga bisa nonton. Ini loh teman-temannya nanti kayak gitu. Yang tingkat SMP lah. Kan anak saya baru lulus SD. Terus Tahun kemarin ada yang lulus SD ada. untuk nyun sewu ya, untuk pencapaian tahfiz biasanya dalam kurun waktu setahun itu bisa nyampe berapa juz gitu ya? Karena Nah, kan terlalu ditekankan gitu ya. hmm, itu memang tidak menentu Pak ya. Kalau misalkan Ananda yang lulusan SMP SMA, biasanya mereka udah punya tahsin dan tajwidnya bagus, itu paling tinggi itu ada yang 1 tahun itu sampai 15 juz. Paling tinggi Pak ya. Yang paling Ya. rendah mungkin paling hanya 2 juz itu. Kalau Ananda yang bacaan tahsin dan tajwidnya belum baik, itu biasanya kita fokuskan untuk itu dulu Pak, untuk tahsin dan tajwidnya. Kalaupun nanti kan langsung menghafal, hafalannya pasti kurang baik Pak ya, bacaannya. Jadi kita fokuskan untuk tahsin dan tajwidnya dulu. Seperti itu. Oh ya. Sampai Terus sekarang ada yang tadi saya share di grupnya, itu tuh namanya Rajib Mursal. Rajib Mursal itu alhamdulillah tahsin tajwidnya sudah bagus, kurang lebih udah punya 15 juz sampai ke Mesir. Sampai ke Mesir setahun di asrama dia punya hafalan 30 juz, cuman mutkinnya belum. Cuman oh sekarang lagi ya. memungkinkan hafalannya tapi sudah keluar asrama karena sudah kuliah gitu. Terus ini untuk ini ya meyakinkan maksudnya live streaming gitu karena ini ada orang tua juga nanya mana di Barca juga belum ada lulusannya gitu alumni alumninya kok nggak kedengeran gitu pengen pengen lihat maksudnya kayak buktinya live-nya gimana kayak gitu. Kalau disebut alumni, soalnya kita suka bingung, Pak ya. Patokan alumni itunya bagaimana? Apakah yang sudah kuliah atau bagaimana? Karena ya di Bahasa Jelajah tidak ada kurikulum formal yang ijazah pendidikan formalnya. Kita hanya mendampingi anak selama mereka di Mahad gitu. Kalaupun sudah selesai Mahad, boleh silakan sendiri seperti itu.
Dan rata-rata memang mereka ketika sudah kuliah ya keluar rata-rata, meskipun ada 2, 4, 5 lah yang masih di asrama seperti itu. Oh, ya, siap. Paling ditunggu ininya, live streamingnya aja, kita pengen tahu keadaan di sono gitu. Di kapan Kak? Insya Allah nanti kita khususnya memang di Instagram sama di TikTok paling ya. Nanti kita live streaming. Kalau misalkan lagi nge-live nanti saya share linknya Pak ya. Oh, nggak siap. Gitu. Untuk yang Ikhwan nggak Ustaz nggak? Ya, yang Ikhwan Akhwat insya Allah nanti kita jadwalkan Pak. Ya, alhamdulillah. Jazakallahu khairan, Ustaz. Terima kasih. Untuk rekaman nanti insya Allah kita buatkan Pak ya. Nanti kita share di YouTube kalau rekamannya. Itu saja mungkin Bapak, Ibu ya. Karena sebentar lagi nggak kerasa kita akan berbuka puasa. Terima kasih kepada Ibu Bapak yang sudah hadir dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan, apa yang kita cita-citakan untuk ananda kita dilancarkan dan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari Amin. kita tutup dengan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Bapak. Mohon maaf atas segala kesalahan. Insya Allah kita akan adakan lagi 2 minggu ke depan untuk webinarnya. Wa akhiron aqul lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Ya, Ibu, silakan.